Bab 1091 Kontes. 6 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Suara tenang bergema di pavilion, yang menarik banyak tatapan heran sebelum mereka fokus pada pemuda di tingkat ketiga. Siapa orang itu? Mungkinkah dia adalah Master Array Spiritual? Baginya untuk menawar diagram array spiritual ini. Mengalahkanku, semua elit di benua Greatlaw bisa dikenali. Tapi dia tidak terlihat familiar, jadi dia seharusnya tidak termasuk di antara para ahli muda dari benua Greatlaw. Menilai dari fluktuasi energi spiritual di sekitarnya, dia seharusnya berada di alam penguasa kelas 9. Itu tidak biasa di antara generasi muda. Petik 2. Segala macam bisikan bergema, membingungkan identitas Mu Chen. Tatapan pada tingkat yang sama juga terpaku pada Mu Chen dengan pangeran keempat, Xia Hong, menjadi salah satunya. Matanya tampak licik seperti rubah, sebelum matanya berkedip dan dia menyapu pandangan acuh tak acuh pada Mu Chen. Haha, saya ingin tahu apakah ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Han Fei memandang Mu Chen, sebelum menarik kembali pandangannya dan bertanya dengan tawa yang bergema di pelelangan. Keheningan berlangsung dalam pelelangan untuk sementara waktu, tetapi ada master array spiritual lainnya juga. Mereka juga cukup tertarik pada array pembunuh Dewa 9 Naga dan setelah keheningan singkat, seseorang akhirnya berbicara. 6.500.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Seorang pria berdiri dengan tanda spiritual menutupi jubahnya dan cahaya yang beredar di atasnya. Itu Mu Bai, murid sejati dari Sekte Array Abadi yang dikabarkan sebagai Grandmaster Array Spiritual dan dapat membuat array spiritual kelas surga. Ada banyak mata tajam dalam pelelangan, sehingga identitas penawar langsung dikenali. Mu Bai menangkupkan tangannya dengan senyum ramah ke arah Mu Chen, yang dijawab Mu Chen dengan senyum ramah, tapi dia jelas tidak berniat untuk menyerahkan susunan yang tidak lengkap ini yang dia minati dan mengajukan tawaran, 7 juta tetes sovereign spiritual cairan. Mendengar tawarannya, Mu Bai tertegun sebentar sebelum dia berkata sambil tersenyum, 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Mereka berdua jelas tertarik pada array spiritual yang tidak lengkap ini. Meskipun tidak berguna bagi orang lain, itu bisa dianggap sebagai harta karun bagi master array spiritual seperti mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat sepenuhnya meneliti array spiritual ini, mereka dapat meningkatkan pencapaian mereka sendiri dalam array spiritual dengan memahaminya. Kontes keduanya secara bertahap berkobar, yang menarik perhatian semua orang. Tetapi mereka bisa merasakan bahwa meskipun mereka berdua terus-menerus menawar dan tetap bersahabat, ada percikan api di antara mereka. Mereka berdua tidak mau menyerah dan, dalam prosesnya, mereka juga telah menarik beberapa master array spiritual lainnya untuk berpartisipasi dalam penawaran. Setelah beberapa lama, harga array spiritual yang tidak lengkap telah dinaikkan menjadi 11 juta tetes sovereign spiritual liquid, yang mendekati harga artefak kuasa Sein itu. Dengan demikian, jumlah pesaing secara bertahap berkurang dan kembali menjadi hanya Mu Chen dan Mu Bai. 12 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen memanggil dengan tenang sekali lagi. Harganya sudah tidak rendah dan bahkan menyakitkan untuk istana 9 neter saat ini. Jika Mandala tidak memberinya cairan spiritual berdaulat dalam perjalanan ini, dia mungkin akan menyerah. Ketika harga 12 juta tetes sovereign spiritual liquid dipanggil, itu menyebabkan keributan di pelelangan. Semua orang merasa itu luar biasa untuk array spiritual yang tidak lengkap untuk dinaikkan ke harga seperti itu. Tatapan Mu Bai juga berangsur-angsur berubah menjadi serius karena ragu-ragu. Lagi pula, harganya juga setara dengan pendapatan setahun penuh untuknya. Setelah beberapa keraguan, Mu Bai dalam hati menghela nafas, lalu dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan duduk. Setelah melihat bahwa Mu Bai telah menyerah, Mu Chen merasa lega. Jika Mu Bai akan keras kepala dan melanjutkan, dia mungkin harus menyerah juga setelah beberapa putaran. 14 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ketika Mu Chen merasa lega di hatinya atas pengunduran diri Mu Bai, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema, yang menarik kegemparan di pavilion. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bangkit, terpaku pada sumber suara dan, tak lama setelah itu, kemegahan bersinar di wajah mereka. Itu karena, pada tingkat ketiga, Pangeran keempat Kekaisaran Xia Hong, sedang memainkan mutiara hitam dengan ekspresi acuh tak acuh. Mutiara itu adalah mutiara penghancur laut yang baru saja dia beli. Setelah menyebutkan harganya, dia tidak melihat siapapun dan hanya fokus pada mutiara di tangannya, mengabaikan semua tatapan heran. Adapun Mu Chen, yang temponya terganggu olehnya,
Xia Hong bahkan tidak repot-repot melihatnya, seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan tidak layak disebut. Sikapnya juga telah menarik banyak keheranan dari semua orang. Dilihat dari kelihatannya, Xia Hong tampaknya memiliki dendam dengan Mu Chen. Itu, tatapan Nine Nether melintas dengan kemarahan dan kedinginan. Xia Hong jelas menargetkan Mu Chen dalam tindakan ini, karena dia jelas tidak ingin melihat Mu Chen mengambil item ini dengan mudah, yang menyebabkan Nine Nether menjadi sangat marah. Sebaliknya, tidak banyak riak di mata Mu Chen, karena dia pasti juga mengharapkan situasi buruk ini. Karena itu, dia hanya dengan tenang melirik Xia Hong sebelum tersenyum. 15 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Xia Hong dengan lembut meraba-raba mutiara dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, 16 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Suasana di pelelangan tiba-tiba mendidih. Jika Mu Chen dan Mu Bai bisa dianggap masih bersahabat, maka pertarungan antara Mu Chen dan Xia Hong akan setara dengan pembantaian. Dengan ekspresi dingin, Nine Nether mengepalkan tinjunya dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan keluar dari tinjunya. Bahkan Old White, Stone King dan Tan Qiu yang duduk di belakangnya juga tidak memiliki ekspresi yang bagus. 17 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen mempertahankan nada tenang tanpa emosi. Ketika harga muncul, itu menyebabkan getaran di pelelangan. Sedemikian rupa sehingga bahkan Xia Hong berhenti mengutak-atik mutiara dan mengangkat kepalanya, menatap Mu Chen dengan ekspresi menggoda, teman ini benar-benar murah hati. Karena itu masalahnya, maka saya akan mundur selangkah. Petik 2. Banyak orang dalam hati memukul bibir mereka. Xia Hong benar-benar kejam dan dilihat dari penampilannya, dia jelas tidak tertarik pada arai spiritual yang tidak lengkap. Tapi alasan mengapa dia menawar hanya untuk membuat Mu Chen membayar harga yang lebih tinggi untuk itu dan dia puas dengan hasilnya, karena dia membuat Mu Chen membayar ekstra 5 juta tetes sovereign spiritual liquid. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada pangeran keempat. Di bawah tatapan menyedihkan semua orang, Mu Chen tidak terganggu olehnya dan bahkan tersenyum ke arah Xia Hong. Tapi saya harap pangeran keempat tidak akan menyesal membiarkan saya memiliki ini. Pada saat itu, saya khawatir harga yang harus Anda bayar bahkan akan melebihi 10 juta cairan spiritual sovereign. Nada bicara Mu Chen telah menyebabkan orang lain terkejut. Murid Xia Hong sedikit berkontraksi ketika dia mendengar kata-kata Mu Chen dan dia memiliki perasaan gelisah yang samar. Namun tak lama kemudian, perasaan itu ditekan dengan paksa olehnya. Apa yang bisa dilakukan penguasa kelas 9 bahkan dengan arai spiritual yang tidak lengkap? Ketika tentara kekaisaran Xia datang, orang itu bisa dengan mudah dibunuh. Karena itu, dia hanya tersenyum lembut sebelum lengkungan menghina muncul di sudut bibirnya. Karena itu masalahnya, maka aku akan menunggu. Saya harap Anda tidak akan membuat saya kecewa. Petik 2. Mu Chen tidak menjawab kata-katanya, tetapi suara dingin Nine Nether bergema, orang itu benar-benar penuh kebencian. Meskipun 5 juta tetes sovereign spiritual liquid bukanlah jumlah yang sedikit, yang benar-benar membuatnya marah adalah metode Xia Hong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa domain Great Havenlaw kita adalah penurut? Tan Qiu juga sangat marah. Domain Great Havenlaw mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya dan jika mereka bertarung, meskipun mereka kekurangan fondasi, Kekaisaran Xia pasti tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Menghadapi kemarahan mereka, Mu Chen hanya melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, saya sudah mengatakannya sebelumnya, Pangeran keempat pasti akan menyesalinya di masa depan karena membiarkan saya memilikinya. Petik 2. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan, karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan arai pembunuh Dewa 9 Naga ini sangat luar biasa. Jika dia benar-benar bisa memahaminya, maka itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan 10 juta cairan spiritual sovereign. Nine Nether dan yang lainnya merasa lega setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Meskipun mereka tidak jelas tentang potensi arai pembunuh Dewa 9 Naga, itu pasti luar biasa karena Mu Chen mengatakannya. Saat mereka berbicara, Han Fei mengakhiri penawaran untuk arai spiritual dan menginstruksikan seseorang untuk mengirimkannya ke Mu Chen saat dia memulai lelang ketiga. Ini adalah seni surgawi yang tidak lengkap yang kuno dan luar biasa pada saat yang sama. Namun, Mu Chen tidak lagi tertarik untuk bersaing, karena dia akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa dia kunyah. Dia tidak punya waktu luang lagi untuk mengumpulkan terlalu banyak hal yang tidak lengkap untuk dipahami. Dengan demikian,
Divine Art yang tidak lengkap dibeli oleh Kinya dari Horizon Palace dengan harga 18 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Dengan berakhirnya pelelangan untuk seni surgawi yang tidak lengkap, suasana di pelelangan tiba-tiba menjadi tegang dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada piring perak keempat. Banyak yang berada di sini untuk item di piring keempat yang telah membuat gelombang di kota selama 2 hari terakhir. Di atas panggung, Han Fei melihat tatapan berkobar dan ekspresinya berubah serius. Dia secara pribadi menerima piring perak dan dengan kilatan cahaya spiritual, item di dalamnya secara bertahap terungkap. Itu adalah token emas berbintik-bintik yang diletakkan di atas piring dengan 2 kata kuno buram di atasnya yang tampak seperti 2. Tatapan Mu Chen melintas. Itu benar-benar tanda dari Master Aula kedua. Bab 1092 Wanita Misterius. Token emas kuno diletakkan di atas piring perak dengan jejak belang-belang, manifestasi usia. Pada saat yang sama, token ini terlihat sangat biasa tetapi ada perasaan keunikan yang halus. Banyak orang menatap token dengan tatapan menyala-nyala. Mayoritas orang di sini berasal dari berbagai kekuatan dan motif mereka semua ada di token emas misterius ini. Mandala bukan satu-satunya yang tahu tentang Master Aula kedua. Pasukan tingkat atas lainnya di benua Greatlaw juga telah cukup banyak melakukan penelitian mereka mengenai Istana Surga Kuno. Jadi mereka tahu status Master Aula kedua, sehingga menarik perhatian mereka ketika token ini bocor. Sumber daya dan peluang di Istana Surga Kuno terlalu besar dan jika salah satu kekuatan bisa mendapatkannya, maka mereka akan bisa melambung dan menjadi penguasa baru di benua Greatlaw. Pada saat yang sama, pasukan mereka juga akan dipromosikan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar. Jadi, apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka di Istana Surga Kuno, yang sangat berharga, dan mereka pasti harus mendapatkan ini. Di pavilion ketiga, mata Xiahong dan yang lainnya berubah tajam dan ekspresi mereka berubah serius. Akhirnya, item yang mereka tunggu akhirnya muncul. Han Fei melihat tatapan air liur di atas panggung. Sebelum dia terkekeh dan mengangkat piring perak, tawaran awal ini akan dimulai dari 1 juta tetes cairan spiritual sovereign dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 juta. Tawaran awal dari item ini sangat rendah, tetapi tidak ada yang merasa yakin karenanya. Itu karena mereka tahu bahwa harga ini pasti akan melebihi ketiga item lainnya. 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Seperti yang diharapkan semua orang, saat Han Fei selesai berbicara, suara tergesa-gesa terdengar. 3 juta. Sebelum gema suara itu bisa tenang, tawaran lain bergema. 4 juta. Suara-suara terus-menerus bergema di rumah lelang, yang langsung mengangkat suasana ke puncak dan mata semua orang memerah. Hanya dalam beberapa menit, kompetisi telah melonjak hingga 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Setelah harga dinaikkan menjadi 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, frekuensi penawaran akhirnya menurun. Namun meski begitu, masih ada banyak suara dan mereka pasti memiliki kekuatan yang kuat yang berdiri di belakang mereka. Beberapa menit berlalu dan harga dinaikkan menjadi 16 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Sudah 16 juta, ketika Mu Chen melihat adegan ini di pelelangan, dia tidak bisa menahan diri untuk memukul bibirnya. Pasukan tingkat atas belum bergerak dan harganya sudah sangat menakutkan. 18 juta, saat Mu Chen menghela nafas, gelak tawa tiba-tiba bergema dari pelelangan, yang langsung menyebabkan suasana berapi-api di pavilion ini berhenti dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat Master Pavilion muda dari Pavilion Naga tersembunyi menatap semua orang sambil tersenyum mukanya. Terbukti, dia akhirnya akan bergerak setelah melihat tawaran. Dia segera menaikkan tawaran dari 16 juta menjadi 18 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, meningkatkan tawaran sebesar 2 juta, yang secara langsung menyebabkan wajah para ahli lain berubah sedikit tidak sedap dipandang. Pada akhirnya, mereka ragu-ragu sebentar sebelum duduk kembali. Haha, karena Tuan Muda Pavilionmu sangat murah hati, maka kekaisaran Xia saya tidak bisa lebih lemah lagi. 20 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ketika Musan mengajukan penawaran, sebuah suara kosong bergema dan Xia Hong akhirnya mengajukan penawaran. Menonton adegan ini, pasukan lain menggelengkan kepala dengan penyesalan, karena mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan tingkat atas yang kaya bersaing untuk mendapatkan token. 21 juta, tawa yang dimanjakan dengan lembut bergema dengan Kinya menutupi bibirnya saat dia terkekeh. Karena kalian berdua tertarik, maka biarkan Kinya mengambil bagian di dalamnya juga. 22 juta,
Jiang Ling dari SWOT Seinsek mengajukan tawaran tanpa ekspresi di wajahnya. Dengan 4 kekuatan tingkat atas yang mengajukan tawaran, harga langsung dinaikkan ke ketinggian yang menakutkan, yang telah benar-benar memotong pemikiran kekuatan lain. Tatapan Xia Hong berkedip saat dia melihat 3 lainnya dan berkata dengan suara dingin, 25 juta. Dia pasti harus mendapatkan token, tetapi ketiga kekuatan itu pasti akan menjadi penghalang baginya. Mereka bahkan mungkin membuatnya membayar harga yang mahal, tetapi dia tidak takut tidak bisa mendapatkannya. Dalam hal fondasi, Paviliun Naga Tersembunyi, Istana Horizon, dan Sekte Pedang Suci tidak lebih unggul dari Kekaisaran Xia mereka. Musan, Qin Ya dan Jiang Ling mengerutkan alis mereka, karena mereka jelas merasakan tekad Xia Hong untuk menang. 25 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid jelas bukan jumlah yang kecil, bahkan untuk pasukan mereka. Jadi untuk jangka waktu tertentu, mereka juga merenungkan dan mulai mempertimbangkan peluang keberhasilan mereka. Xia Hong dengan dingin mencibir di dalam hatinya. Pasukan tingkat atas dengan fondasi dangkal ini ingin bersaing dengan Kekaisaran Xia saya. Mereka praktis bermimpi. 28 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Tepat ketika Xia Hong merasa senang, sebuah suara tenang tiba-tiba bergema, yang memecah kesunyian. Berdesir. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara dan melihat Mu Chen, yang sebelumnya telah memperoleh arai spiritual yang tidak lengkap, berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar mengajukan tawaran. Ada beberapa yang merasa tidak percaya karena harga 28 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kekuatan manapun. Qin Ya, Musan dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan kaget di mata mereka juga. Xia Hong tertegun sebentar, sebelum menatap Mu Chen dengan wajah gelap dan berkata dengan suara menakutkan, "Bocah, ini bukan tempat bagimu untuk bermain-main. Jika Anda membuat tawaran yang sembrono, Anda harus membayar harganya untuk itu." Petik 2. Mu Chen mengangkat kelopak matanya dan dengan samar menjawab, "Pangeran keempat tidak perlu khawatir tentang itu, domain Great Haven Law saya masih mampu membeli 28 juta tetes cairan spiritual berdaulat." Berdiri di sampingnya, Tan Qiyu dan yang lainnya terkejut dengan tawaran itu. Mereka hanya tersisa dengan 30 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid setelah pembelian terakhir Mu Chen dan dia telah menawarnya sekaligus. Meskipun mereka tercengang, mereka tidak berbicara sepatah kata pun, karena mereka memahami batas kekayaan mereka. Jadi jika mereka ingin memenangkan tender, maka mereka harus memasang fasad bahwa mereka kaya untuk mengintimidasi orang lain. Namun, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat mengintimidasi Xia Hong dengan 28 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Wajah Xia Hong menjadi lebih gelap saat dia menatap Mu Chen dan cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun Kekaisaran Xia mereka kaya, masih ada batasan untuk apa yang bisa dia gunakan. Hampir 30 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid secara praktis dapat mendukung pertumbuhan kekuatan peringkat kedua, merekrut ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Xia Hong berkedip, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, 30 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Berdesir, seluruh lelang menjadi gempar dengan semua orang tercengang, sebelum menggelengkan kepala. Orang-orang itu benar-benar gila, mereka bahkan bisa membeli beberapa artefak kuasa Sein dengan harga itu. Bahkan di organisasi pembunuh yang dikabarkan di dunia 1000 besar, harga itu bahkan bisa mengundang penguasa bumi. Tidak hanya para penonton yang terpana dengan harga itu, tetapi bahkan Qin Ya dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius, sebelum mereka menggelengkan kepala dalam hati. Semua orang kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen, bertanya-tanya apa keputusannya. Di bawah tatapan itu, Mu Chen memanggil tawaran lain tanpa ragu-ragu, 31 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Dengan ekspresi tenang, tidak ada yang bisa melihat batas kemampuannya. Hanya Neneter, Tan Qiyu dan yang lainnya yang tahu bahwa harganya sudah mencapai batasnya dan mereka bahkan tidak mampu lagi membeli 10.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Berdesir, Xia Hong tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terdistorsi. Dia mengertakkan gigi dan menatap Mu Chen dengan tatapan ganas, meninggalkan jejak telapak tangan yang dalam di sandaran tangan, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar berani bermain dengannya. 35 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Xia Hong praktis melolong harga, yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Dia juga telah mencapai batas kemampuan Xia Empire-nya. Melihat ekspresi terdistorsi Xia Hong,
tangan ramping Mu Chen dengan lembut membelai sandaran tangan dengan ekspresi tenang. Namun, dia dalam hati menghela nafas, karena dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan kekaisaran Xia yang kaya. Bahkan pendapatan domain Great Havenlaw mereka saat ini tidak dapat mencapai jumlah itu. Karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan memilih untuk menyerah. Mari kita pikirkan cara lain. Nine Nether berbicara dengan suara lembut. Bahkan jika Xia Hong berhasil mendapatkan token itu, dia mungkin juga tidak bisa mengambilnya. Mu Chen mengangguk, itulah satu-satunya pilihan untuk saat ini. Kenapa kamu tidak menawar lagi? Melihat bahwa Mu Chen telah menyerah, wajah terdistorsi Xia Hong berubah menjadi seringai. Domain Great Havenlaw kecil ingin bersaing dengan kekaisaran Xia saya. Anda praktis melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Dengan ekspresi dingin, Nine Nether hendak berdiri. Tapi dia ditahan oleh Mu Chen, karena ini bukan lokasi untuk memulai perkelahian. Xia Hong dengan dingin mendengus sebelum kembali ke Han Fei dan berkata dengan suara dingin, masih tidak akan mengumumkan pemenangnya. Dengan harga 35 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Han Fei dengan cepat menganggukkan kepalanya dan tepat ketika dia hendak mengakhiri pelelangan, sebuah suara yang dimanjakan dan manis tiba-tiba bergema, seperti guntur yang bergemuruh yang langsung membuat semua orang tercengang. Oh, tunggu, aku akan menawar 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Seluruh pavilion terdiam dan tatapan Xia Hong menjadi linglung pada harga itu. Bahkan Mu Chen tercengang, siapa yang menaikkan harga sebesar 10 juta? Apakah dia memperlakukan cairan spiritual Sovereign seperti kacang? Siapa yang memanggil tawaran? Semua orang dengan panik mencari sumber suara dan sesaat kemudian, semua tatapan mengarah ke lokasi Mu Chen. Merasakan tatapan itu, Mu Chen juga tercengang, sebelum dia dengan cepat menoleh. Tanpa sepengetahuannya, ada seorang gadis berdiri di belakangnya memegang buah spiritual yang dia makan. Mata spiritualnya memancarkan pesona yang menakjubkan. Mengunyah buah, dia melihat Mu Chen yang terkejut, lalu dia melambaikan tangannya dan dengan cepat menelan buah yang dikunyah di mulutnya dan terkekeh. Oh, kita bertemu lagi, Mu Chen. Bab 1093 Kemunculan kembali Lin Jing. Semua orang memiliki ketidakpercayaan di mata mereka saat mereka menatapnya, bahkan wajah Mu Chen ditutupi dengan keterkejutan saat dia melihat gadis itu. Dia mengenakan senyum menawan, yang memperlihatkan giginya yang seputih mutiara dan matanya dipenuhi dengan spiritualitas yang tidak bisa dilupakan siapapun saat melihatnya. Kamu Lin Jing. Pikiran Mu Chen mengalami kejutan sebelum dia pulih. Dia menatap gadis yang dikenalnya di depannya dan berseru. Kembali ketika Mu Chen meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk benua Greatlaw, dia bertemu Lin Jing di sepanjang jalan. Identitasnya adalah putri dari alam bela diri. Leluhur bela diri, yang namanya bergema di dunia 1000 besar, adalah ayahnya. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan bertemu dengannya di sini, yang membuatnya tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum dengan kenangan. Saat itu, dia adalah seseorang yang bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawinya dan sekarang, dia berada di alam penguasa kelas 9. Mengapa kamu di sini? Mu Chen tidak bisa menahan kejutan di hatinya. Lin Jing tersenyum. Saya mendengar bahwa istana surga kuno muncul di benua Greatlaw. Selanjutnya, saya ingat saat itu bahwa Anda mengatakan Anda menuju ke benua Greatlaw. Saya jengkel karena dikendalikan di rumah, jadi saya lari. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tapi kita benar-benar disatukan oleh takdir. Kami telah bertemu dalam pelelangan di setiap pertemuan kami. Ketika dia berbicara tentang pelelangan, Mu Chen pulih dan menatap tatapan semua orang yang diarahkan pada Lin Jing dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka juga dikejutkan oleh harga tinggi yang dia panggil. Huff, dari mana gadis ini berasal, berani membuat masalah di sini. Xia Hong juga pulih dari keterkejutannya sebelum melihat ke arah Lin Jing. Ketika dia melihat bantalan surgawi Lin Jing, keterkejutan melintas sebentar di matanya sebelum berubah menjadi. Dalam pandangannya, baik Lin Jing dan Nine Nether adalah kecantikan yang tiada taranya. Yang satu cerdas dan yang lain keren dan sombong. Nilai seperti itu berakibat fatal bagi seseorang seperti dia yang berpada keindahan. Batalkan tawaranmu, dulu. Mu Chen dengan cepat mengingatkan Lin Jing. 45 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, bahkan jika dia mengosongkan domain Great Havenlaw,
tidak ada gunanya membelinya sebelum memastikan penggunaan token. Menurutmu tempat ini seperti apa? Tempat yang bisa kamu tawar dan batalkan sesukamu. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, Xiaohong dengan dingin mencibir sebelum menatap Lin Jing. Mengapa nona ini tidak datang dan bergabung denganku dalam pelelangan? Saya jamin tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Petik 2. Lin Jing mengedipkan matanya. Kamu akan membantuku membayar 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Senyum Xiaohong memudar sebelum terbatuk. Harga token ini tidak sebanding dengan harga 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Gadis ini hanya bermain-main, jadi aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Lin Jing membuang bibir kecilnya ke samping. Siapa yang main-main? Saya memanggil tawaran 45 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Jika Anda tidak mampu membelinya, maka hentikan omong kosong Anda. Petik 2. Semua orang tercengang, sebelum melihat Lin Jing. Nona itu benar-benar disebut tawaran 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Tapi bisakah dia membelinya? Qin Ya dari Istana Cakrawala dan Mu San dari Paviliun Naga tersembunyi menutupi wajah mereka karena terkejut. Itu benar-benar melebihi harapan semua orang untuk situasi ini berkembang menjadi ini. Lin Jing membantah di depan semua orang, yang sedikit mempermalukan Xiaohong dan tatapannya menjadi gelap. Nona, jangan mengambil lebih dari apa yang bisa Anda kunyah. 45 juta tetes sovereign spiritual liquid, bisakah kamu? Sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba memotong dan menatap kosong ke depan untuk melihat Lin Jing mengulurkan tangannya dan botol batu giok terbang keluar. Mulut botol itu miring dan suara gemuruh terdengar. Beberapa sungai terbang dengan energi spiritual tak terbatas memenuhi seluruh lelang. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sungai di langit. Mengandalkan mata tajam mereka secara alami dapat mengatakan bahwa sungai-sungai itu adalah cairan spiritual yang berdaulat. Selain itu, nilai mereka tidak tampak rendah. Setelah melihat sungai yang mengalir tanpa henti dari botol batu giok, pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa gadis manis itu benar-benar mampu membeli 45 juta tetes cairan spiritual sovereign. Tatapan Qin Ya dan yang lainnya berubah serius saat mereka melirik Lin Jing. Untuk membawa sovereign spiritual liquid dalam jumlah besar bersamanya, kekuatan yang berdiri di belakangnya benar-benar luar biasa. Lagi pula, bukan sembarang kekuatan yang bisa dengan mudah mengeluarkan 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Saat sungai energi spiritual mengalir, Lin Jing melambaikan tangannya dan cairan spiritual yang berdaulat kembali. Sebelum dia melirik Xiaohong yang tercengang dan tersenyum, kamu tidak punya masalah dengan tawaranku sekarang, kan? Lin Jing melihat ekspresi Xiaohong yang tidak sedap dipandang dan melanjutkan, tapi kamu juga bisa menaikkan harganya. Siapa tahu, saya mungkin menyerah setelah Anda meningkatkan tawaran Anda. Wajah Xiaohong menjadi pucat. Meskipun Lin Jing berbicara dengan cara ini, matanya jelas berkedip karena kegembiraan. Dia tidak terlihat menyerah dan berdasarkan tindakan borosnya sebelumnya, dia mungkin tidak akan ragu untuk mengikuti tidak peduli berapa banyak Xiaohong meningkatkan tawarannya. Selanjutnya, bagaimana dia bisa berani mengikuti harga 45 juta tetes sovereign spiritual liquid? Bahkan jika kakak laki-lakinya ada di sekitar, dia juga akan ragu. Fondasi kekaisaran Siam mereka tidak lemah, tapi tidak peduli apa, mereka tidak dapat mendukung menjadi begitu boros. Semua orang memandang Xiaohong dengan ejekan di beberapa mata mereka. Sebelumnya, Xiaohong menindas orang lain dengan kekayaannya. Tapi sekarang, ada seseorang yang bahkan lebih kejam darinya, menekannya sampai dia tidak berani memanggil tawaran lain. Hati Xiaohong mengamuk. Dia ingin menindaklanjuti tawaran itu, tetapi memikirkan konsekuensi dari harga yang begitu mengerikan. Dia duduk kembali dan mengepalkan tinjunya dengan suara berderak yang bergema. Lin Jing menatap Xiaohong saat dia duduk kembali, sebelum perlahan mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. Aku membawa banyak uang kali ini. Sepertinya dia ingat apa yang terjadi terakhir kali dia kabur. Dia pergi tanpa uang dan harus diselamatkan oleh Mu Chen. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang, sebelum keduanya menggelengkan kepala dengan pahit. Untuk mengeluarkan 45 juta tetes sovereign spiritual liquid sekaligus, dia benar-benar sedikit berlebihan, tapi mengingat identitasnya, mereka bisa mengerti alasannya. Alam bela diri adalah kekuatan yang sangat terkenal di dunia seribu besar, bahkan semua keganasan di benua Greatlaw tidak dapat dibandingkan dengan mereka, bahkan jika mereka menambahkannya. Bagaimanapun,
Penguasa alam bela diri adalah penguasa surgawi yang asli. Lebih jauh lagi, dia termasuk dalam kelompok keberadaan puncak di dunia 1000 besar. Kekuatan marsial Ancestor tak terduga. Dengan ayah yang begitu kuat, masuk akal bagi Lin Jing untuk tidak takut. Sementara Mu Chen dan Lin Jing berbicara, Han Fei pulih dari keterkejutannya di atas panggung dan memandang Lin Jing seolah-olah dia adalah semacam dewa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu membuang uang dengan begitu sembrono. Batuk asteris, wanita ini meminta tawaran 45 juta tetes cairan spiritual berdaulat, apakah ada orang lain? Han Fei melihat sekeliling dan bertanya dengan suara tinggi. Tapi suaranya menarik banyak tatapan untuk menatapnya seolah dia orang bodoh. Bahkan Xia Hong harus mundur dengan harga seperti itu, siapa lagi yang bisa melawannya? Melihat tatapan itu, Han Fei merasa sedikit malu dan dengan cepat mengumumkan, karena itu masalahnya, maka token ini akan menjadi milik wanita itu. Menyelesaikan pernyataannya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mengirimkan token ke lokasi Lin Jing. Tentu saja, untuk alasan keamanan, ada 10 penjaga yang mengawalnya. Namun, transaksi itu dilakukan dengan lancar dan setelah memeriksa jumlah sovereign spiritual liquid, dia dengan hormat menyerahkan token itu kepada Lin Jing dengan tangannya yang gemetar. Setelah Lin Jing mengambilnya, dia dengan santai melemparkannya, yang menyebabkan kelopak mata semua orang berkedut. Itu sesuatu yang bernilai 45 juta tetes sovereign spiritual liquid, bagaimana jika dia memecahkannya? Tapi sebelum mereka menyadarinya, tindakan Lin Jing selanjutnya membuat mereka semua tercengang. Dia sebentar bermain-main dengan token sebelum melemparkannya ke Mu Chen. Oh, kamu membayar untuk Kalsedon api surgawi di waktu lain, jadi aku membantumu membeli ini, kamu tidak boleh menolakku, atau aku akan membuangnya. Wajah semua orang berkedut. Kalsedon api surgawi. Item yang bernilai paling banyak 10.000 itu sebanding dengan token misterius yang bernilai 45 juta tetes sovereign spiritual liquid. Satu untuk satu, semua orang bertukar pandang, sebelum mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka ingin memiliki teman kaya yang tidak mementingkan uang. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Mu Chen juga melihat tindakan Lin Jing dengan heran. Dia benar-benar ingin menolak pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Jing, dia tanpa daya tersenyum dan menyimpannya dengan ekspresi serius setelah pertimbangan singkat. Terima kasih, aku pasti akan mengingat bantuan ini. Melihat Mu Chen begitu lugas, Lin Jing tersenyum kagum pada murid spiritualnya. Jika orang lain mengetahui identitasnya, mereka semua akan berusaha mendapatkan sisi baiknya. Tapi Mu Chen tidak memiliki niat seperti itu dan dia bisa merasakan bahwa Mu Chen hanya memperlakukannya sebagai Lin Jing, bukan putri dari alam bela diri. Ketika dia mendengar Mu Chen mengatakan bahwa dia akan mengingat bantuan ini, dia tidak menganggapnya lucu. Meskipun bantuan Mu Chen mungkin tidak berarti banyak dengan identitasnya. Baiklah, aku tidak punya tempat untuk pergi, untuk saat ini. Jadi aku hanya akan mengikutimu, untuk saat ini. Lin Jing tertawa. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan transaksi arai spiritual yang tidak lengkap, dia memimpin Lin Jing, Nine Nether dan yang lainnya dan pergi di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Xia Hong gelap saat dia melihat kepergian kelompok Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berbicara tanpa emosi di wajahnya, selidiki identitas gadis itu. Selanjutnya, awasi mereka, mereka ingin mengambil sesuatu yang menjadi milikku, mereka hanya mencari kematian. Bab 1094 mempelajari arai. Lelang di kota barat akhirnya berakhir, yang menyebabkan seluruh kota bergetar. Semua orang merasa diliputi keterkejutan oleh transaksi 45 juta tetes cairan spiritual berdaulat dan mereka semua mencoba menebak identitas Lin Jing di dalam hati mereka. Meskipun pelelangan telah berakhir, mereka yang memiliki indera yang tajam tahu bahwa masalah tentang token belum berakhir. Dengan begitu banyak perhatian di atasnya, dan para ahli berkumpul di kota barat, bahkan jika domain Great Havenlaw berhasil memenangkan pelelangan, mereka mungkin tidak dapat menyimpannya bersama mereka. Domain Great Havenlaw mungkin memiliki bobot di wilayah utara. Tetapi di benua Greatlaw, ketenaran mereka tidak banyak dan setidaknya ada beberapa kekuatan lain dengan ketenaran yang sama dengan domain Great Havenlaw yang ada di kota barat. Selain itu, Xia Hong dan yang lainnya semuanya adalah elit di antara generasi muda benua Greatlaw, para jenius yang tidak muncul di pasukan tingkat atas lainnya, juga bukan orang-orang jenius yang dapat mereka hadapi.
Meskipun Mu Chen dari domain Great Havenlow luar biasa, dia hanya berada di alam penguasa kelas 9. Jadi jika dia ingin bersaing dengan seseorang seperti Xia Hong, tentu saja ada celah di antara mereka. Jadi, ketika pasukan lain tahu bahwa token itu pada akhirnya jatuh ke tangan domain Great Havenlow, mereka tidak hanya tidak kecewa, mereka bahkan mulai gelisah. Itu karena mereka bisa berharap pasti ada kekuatan lain yang mengincar parti Mu Chen. Ketika pertempuran udara dimulai, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk merebut token. Adapun hasil pesta Mu Chen, tidak ada yang terganggu olehnya. Dalam pandangan orang lain, orang biasa tidak bersalah, tetapi mereka yang memiliki harta menjadi penjahat. Kali ini, domain Great Havenlow mungkin harus sangat menderita. Dengan demikian, ada arus bawah yang mengalir dan badai muncul di kota barat. Di sebuah halaman di kota barat, gerbang itu tertutup rapat dengan arai spiritual di langit, menghalangi setiap pengintaian dari dunia luar. Mu Chen berdiri di halaman dan menatap langit sambil tersenyum. Aku khawatir ada banyak mata yang tertuju pada kita di kota barat saat ini. Nine Nether mengangguk di belakangnya dan dia berkata dengan suara tenang, sepertinya tidak akan mudah bagi kita untuk mengeluarkan token itu. Pada akhirnya, kita masih terlalu lemah. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Domain Great Havenlow mereka tidak memiliki banyak ketenaran sekarang dan dalam kelompok mereka, hanya Nine Nether yang bisa menjadi pengintimidasi dengan kultivasi di alam penguasa kelas 9. Adapun dia segera diabaikan. Sepertinya aku membawa sesuatu yang akan membawa masalah bagi kita. Di belakangnya, Lin Jing, yang sedang bermain dengan cewek, melihat ke atas dan mengangkat kepalanya, lalu tersenyum. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu butuh bantuan. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia meliriknya. Lin Jing praktis tidak memiliki jejak fluktuasi energi spiritual yang bocor, jadi dia harus memiliki harta untuk menyembunyikan energi spiritualnya sehingga orang lain tidak akan dapat mendeteksi kultivasinya. Tetapi ketika mereka pertama kali bertemu, Lin Jing berada di panggung yang sama dengannya, keduanya masih mengumpulkan bahan untuk badan surgawi berdaulat mereka. Setelah bertahun-tahun, dengan identitas sebagai putri dari alam bela diri dan instruksi dari ayah penguasa surgawi, kekuatan Lin Jing mungkin tidak lebih lemah darinya. Selain fondasi yang dalam dari alam bela diri, Lin Jing mungkin memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya pada dirinya yang bisa melindunginya. Menurut tebakan Mu Chen, bahkan penguasa bumi tidak akan bisa membunuhnya. Tapi menghadapi seseorang seperti dia yang bisa memberikan bantuan besar, Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi item ini, maka aku lebih baik memberikannya kepada orang lain untuk menghindari masalah. Dengan ekspresi tenang, dia tidak panik dari situasi saat ini. Ketenangannya bahkan membuat Lin Jing merasa kagum. Tidak heran mengapa ibunya memberi Mu Chen pujian yang begitu tinggi saat itu. Pada saat itu, dia masih seseorang yang tidak setuju dengan itu, tetapi setelah bertahun-tahun, Mu Chen jelas menunjukkan bahwa dia berbeda dari kebanyakan orang. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Dilihat dari situasi saat ini, kita pasti akan dikepung saat kita meninggalkan kota, tanya 9 Nether. Mu Chen menurunkan kelopak matanya, sebelum dia dengan samar menjawab, karena itu masalahnya, maka mari kita tunggu, karena orang lain meremehkan domain Great Havenlow kita, maka biarkan mereka datang dan menemukan kita. Saat ini, kita perlu membuat contoh dari seseorang. Pemandangan malam menyelimuti tanah dengan Mu Chen diam-diam duduk di kamarnya dengan energi spiritual berfluktuasi di sekelilingnya. Energi spiritual di langit dan bumi tanpa henti mengalir ke tubuhnya dan setelah beberapa lama, dia perlahan membuka matanya dan melambaikan tangannya, yang diikuti oleh dua benda yang muncul di hadapannya. Itu adalah gulungan yang tidak lengkap dan token yang diperoleh Mu Chen dari pelelangan. Melihat kedua benda itu, Mu Chen merenung sebentar sebelum mengambil gulungan yang tidak lengkap. Dalam keadaan lengkap, ini adalah arai spiritual tingkat cendekia yang bahkan penguasa bumi akan kesulitan menghadapinya. Cendekiawan arai spiritual adalah impian setiap master arai spiritual. Saat mereka melangkah ke tingkat itu, maka kultivasi mereka dalam arai spiritual dapat dianggap sukses. Secara alami, alam puncak sejati di jalur budidaya arai spiritual adalah alam guru leluhur yang legendaris, sebuah eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi yang langka bahkan di dunia 1000 besar. Tapi yang membuat Mu Chen merasa bangga adalah ibunya adalah salah satunya. Aku ingin tahu bagaimana kabar ibu dan kakak Lingxi. Sejak perpisahan kami di akademi, belum ada berita tentang dia.
Aku ingin tahu bagaimana keadaannya, karena dia mengatakan bahwa dia akan mencari ibu. Mu Chen membelai gulungan itu dan jejak pikirannya sedikit bergetar. Tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Bahkan jika dia berada di Kuasonin Great Sovereign Realm, itu masih belum cukup. Dengan setiap peningkatan kekuatannya, dia samar-samar merasakan klan yang kuat di belakang ibunya, sebuah klan yang bahkan ibunya, sebagai master leluhur arwah spiritual, akan ditakuti. Meskipun itu karena menjaga dia dan ayahnya tetap aman, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya klan itu. Mu Chen mengerutkan bibirnya sebelum fokus pada arwah spiritual yang tidak lengkap. Menutup matanya, energi spiritual melonjak dari tangannya dan memasuki gulungan itu. Ledakan. Saat persepsi energi spiritualnya masuk, sebuah ledakan bergema di benak Mu Chen dan kilau yang mempesona meledak dengan sebuah adegan. Ada seorang lelaki tua berdiri di puncak dengan tangan di belakang punggungnya. Saat pakaiannya berkibar, segel spiritual menyembur keluar dengan cara gelombang pasang ke segala arah, yang terintegrasi ke dalam ruang dan membentuk rune energi spiritual yang rumit. Saat rune itu terjalin, mereka juga menyebabkan energi spiritual di langit dan bumi berfluktuasi. Seiring dengan arwah spiritual yang berangsur-angsur terbentuk, lelaki tua itu menjentikkan jarinya dan 9 garis cahaya bersiul bersama dengan auman naga yang halus. 9 garis cahaya telah masuk ke dalam susunan besar dan saat cahaya menghilang, mereka mengungkapkan 9 tulang naga asli. 9 tulang naga telah membentuk pusat susunan dan setelah mereka terintegrasi, seluruh arwah spiritual tampak seperti hidup kembali dan didominasi oleh energi spiritual yang deras. Kilau energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di sekitar tulang naga dan membentuk darah dan daging, membentuk 9 tulang naga menjadi 9 naga asli. Namun, naga tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, tetapi dibentuk dengan energi spiritual. Namun meski begitu, 9 naga memancarkan tekanan yang kuat dan menakutkan. Suara mendesing. Ketika arai pembunuh Dewa 9 naga terbentuk, cahaya melintas dan siluet terbang keluar dengan momentum deras, pembangkit tenaga listrik penguasa bumi. Orang tua yang mengatur arai dengan acuh tak acuh melihatnya, lalu dia menjentikkan jarinya. 9 naga meraung dengan 9 napas naga menyembur keluar, menembus ruang angkasa dan menghantam pembangkit tenaga listrik penguasa bumi. Ledakan. Itu hanya sebuah serangan dan pembangkit tenaga listrik penguasa bumi sudah diledakkan kembali dalam keadaan menyedihkan dengan darah segar mengalir keluar dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya berkurang. Terbukti, dia menderita cedera berat yang menandai akhir dari adegan dan ditindaklanjuti dengan sejumlah besar informasi yang mengalir ke otak Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu dia membuka matanya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan bergumam pada dirinya sendiri. Arwah spiritual yang kuat dan rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dilihat dari informasi yang mengalir ke dalam pikirannya, meskipun tidak lengkap, dia dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya arwah yang besar, itu bahkan membutuhkan tulang naga untuk fondasi arwah. Selanjutnya, tulang naga saling terkait, menggunakan aura yang tersisa di tulang naga untuk membentuk naga dan hanya dengan kombinasi keduanya, susunan tersebut dapat melepaskan kekuatan penguasa bumi. Meskipun gulungan itu tidak lengkap, bahkan dengan studi dan penelitian, aku mungkin hanya bisa mengatur 4 naga. Dilihat dari itu jauh dari 9 naga. Mu Chen merasa kasihan tapi dia merasa lega tak lama setelah itu. Jika arwah spiritual dalam keadaan selesai, itu benar-benar tidak mungkin baginya untuk mengaturnya dengan pencapaiannya saat ini di bidang arwah spiritual. Sebaliknya, arwah spiritual yang tidak lengkap seperti itu mungkin memberinya peluang sukses jika dia mempelajarinya dengan baik. Sepertinya aku harus mencari beberapa tulang naga, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menurut susunannya, semakin kuat tulang naganya, semakin kuat susunannya. Tapi saat ini, dia pasti tidak membutuhkan tulang naga yang kuat. Jadi tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan mereka. Memikirkannya, Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan puas sebelum mengalihkan pandangannya ke arah token emas berbintik-bintik. Bab 1095 meminjam kepala. Token emas berbintik-bintik diam-diam melayang di depan Mu Chen tanpa ada yang terpantul, seolah-olah token ini adalah lubang hitam yang tampak sangat misterius. Setelah melihat token emas, Mu Chen mengulurkan tangannya dan membiarkan token itu jatuh ke tangannya. Ketika jari-jarinya membelai permukaan token, kata 2 di atasnya memberikan kekuatan yang tak terlukiskan, meskipun kata-katanya agak kabur.
Dengan ekspresi muram, Mu Chen mengedarkan energi spiritualnya dalam upaya untuk menuangkannya ke dalam token. Tapi dia tidak bisa mendapatkan efek apapun darinya dan token tetap diam. Seolah-olah itu adalah benda biasa. Mari kita lihat apakah aku bisa memperbaikinya. Melihat bahwa penyelidikannya tidak efektif, Mu Chen meneteskan darahnya di atasnya setelah ragu-ragu sebentar dan membentuk energi spiritualnya menjadi api, membungkus token dalam upaya untuk memperbaikinya. Tapi tidak ada reaksi apapun dari token sementara butiran darahnya berguling-guling di sekitar token. Tampaknya ada penghalang yang sangat kuat dan tidak terdeteksi yang menghalangi apapun untuk masuk. Setelah membakarnya dengan api energi spiritualnya untuk waktu yang lama, Mu Chen menghela nafas kecewa. Item ini jelas tidak mudah untuk dipelajari. Namun, Mu Chen tidak merasa sakit hati untuk harga besar yang harus dibayar untuk itu, karena itu juga membuktikan kedalaman dan pentingnya itu. Jika dia bisa mempelajarinya, maka itu pasti sepadan dengan harganya. Ketika api mereda, token itu jatuh kembali ke tangannya dan dia dengan lembut membelainya lagi. Dia bisa merasakan kedalaman halus di atasnya, tapi persepsinya terlalu lemah sehingga dia tidak bisa melacak sumbernya. Tapi melalui ini, Mu Chen bisa yakin bahwa barang ini pasti milik Master Aula kedua dari Istana Surga Kuno. Itu karena ada tekanan kuno yang kuat yang memancar darinya yang tampaknya merupakan untaian yang tertinggal di dalamnya puluhan ribu tahun yang lalu yang masih tersisa dan membuat Mu Chen agak terkejut. Untuk mencapai ini, orang tersebut pasti harus berada di level Hall Master. Sepertinya saya hanya bisa perlahan menganalisisnya, Mu Chen menyerah pada akhirnya dan dia tidak terburu-buru untuk itu. Mungkin itu hanya bisa digunakan setelah memasuki reruntuhan Istana Surga Kuno. Pada saat itu, seharusnya tidak mengecewakannya. Mari kita lihat array pembunuh Dewa 9 Naga untuk saat ini. Mu Chen tidak lagi terjerat dengan token dan menyimpannya sebelum kembali ke array pembunuh Dewa 9 Naga, berharap dia bisa mendapatkan wawasan yang akan membantunya untuk berhasil mengatur itu. Selama periode waktu berikutnya, Mu Chen tetap di halaman dan mempelajari array pembunuh Dewa 9 Naga. Dia tidak diam-diam meninggalkan kota barat, karena dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mencoba dan pergi di bawah tatapan begitu banyak orang. Selanjutnya, Mu Chen juga tidak mau menggunakan langkah itu. Selain Old White dan Lin Jing, tidak ada yang keluar. Putih tua diperintahkan oleh Mu Chen untuk mengumpulkan beberapa tulang naga, sementara Lin Jing tidak tahan dengan kebosanan dan dia tidak terganggu oleh fakta bahwa dia adalah harta karun berjalan di mata banyak orang, jadi dia terus berjalan-jalan santai. Tapi yang mengejutkan, meskipun banyak ahli yang mengamatinya, tidak ada yang bergerak, karena mereka jelas takut dengan latar belakangnya. Dengan demikian, keheningan ini berlanjut hingga hari kedua. Saat senja tiba di hari kedua, Mu Chen duduk di pavilion, menghadap Nine Nether dalam permainan catur. Kami telah menjadi fokus perhatian sekarang. Nine Nether melirik keluar halaman. Terlepas dari keheningan, siapapun bisa merasakan arus tersembunyi yang mengalir dan peningkatan jumlah tatapan mangsa. Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Jika mereka bersedia menunda, maka biarkan saja, yang kebetulan memungkinkan saya untuk mempelajari array pembunuh Dewa 9 Naga lebih banyak sambil menunggu pesta dari domain Great Havenlau datang. 9 Nether mengangguk sebagai jawaban. Bawahanmu itu belum kembali. Lin Jing, yang sedang bermain dengan kelinci yang muncul entah dari mana, tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Nine Nether tercengang ketika dia ingat bahwa Old White seharusnya sudah kembali sekarang. Dengan karakternya, Old White jelas bukan orang yang terlambat. Dia menatap Mu Chen dan melihat ekspresi tenang Mu Chen. Namun, matanya menyipit dengan cahaya berbahaya yang berkedip di matanya dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ledakan tawa yang diselimuti oleh energi spiritual yang kuat tiba-tiba terdengar, bergemuruh seperti guntur di seluruh kota dan bergema di cakrawala, haha. Teman dari domain Great Havenlau, bawahan Anda ada di sini sebagai tamu pangeran ini. Aku ingin tahu apakah kalian bisa melakukan perjalanan ke sini. Suara itu jelas milik pangeran keempat Kekaisaran Xia Hong. Tidak ada niat untuk menyembunyikan suaranya, karena bisa terdengar jelas di kota. Seketika, hati semua orang bergetar. Apakah Xia Hong akhirnya kehilangan kesabarannya dan bergerak melawan domain Great Havenlau? Orang itu benar-benar penuh kebencian. Wajah Nine Nether berseri-seri dengan cahaya tak menyenangkan di halaman. Sungguh orang yang berhati-hati, Mu Chen berkata dengan lemah.
Dia awalnya berpikir bahwa Xia Hong akan datang ke sarang mereka sendiri. Dia tidak pernah berharap Xia Hong menggunakan metode seperti itu. Apakah Xia Hong khawatir dia akan memasang jebakan di sekitar mereka untuk mendapatkan keuntungan? Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Tan Qiu memandang Mu Chen, berkonsultasi dengan pendapatnya. Mu Chen berdiri dan sosok rampingnya lurus seperti tombak saat dia melihat ke arah sumber suara sambil tersenyum. Ayam yang saya tunggu-tunggu selama 2 hari akhirnya datang. Tanpa kepala ayam ini, bagaimana kita akan mengintimidasi orang lain? Biarkan ketenaran domain Great Havenlaw kita dimulai dengan orang itu sebagai batu loncatan. Menyelesaikan kata-katanya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit dengan Nine Nether dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan aura membunuh yang mendidih. Ada pertunjukan untuk ditonton. Mari kita lihat apakah kultivasinya yang ada di alam penguasa kelas 9 dapat menangani seseorang di alam penguasa kelas 9 yang asli. Lin Jing tersenyum pada adegan ini dengan harapan di matanya sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mengikuti. Ketika rombongan Mu Chen menyerbu keluar dari halaman, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di kota barat dan semuanya bergerak menuju arah Xia Hong. Siapapun dapat mengetahui bahwa arus tersembunyi yang telah mengalir selama 2 hari terakhir akan meletus hari ini dan mereka semua bertanya-tanya apakah domain Great Havenlaw dapat menyimpan token mereka setelah hari ini. Di 3 lokasi lain, Qin Ya, Mu San dan Jiang Ling melihat garis-garis cahaya yang mewakili pesta Mu Chen dan cahaya berkedip di mata mereka. Mu Chen dari domain Great Havenlaw itu benar-benar berani, dia benar-benar berani mendatanginya. Meskipun Xia Hong adalah orang yang penuh kebencian, dia bukan penurut. Sepertinya akan ada pertunjukan untuk ditonton hari ini. Mereka bertiga tersenyum dan melambaikan tangan sebelum melayang ke langit dengan seberkas cahaya mengikuti mereka. Semua garis cahaya itu berfluktuasi dengan energi spiritual yang kuat, tidak ada satupun yang lemah. Dengan demikian, kota barat telah meledak dalam sekejap pada saat ini. Di pusat kota barat, ada panggung besar di halaman dan Xia Hong duduk di atas tahta kekaisaran dengan 2 wanita melayaninya dari samping. Di belakangnya, ada 10 bayangan aneh dengan fluktuasi energi spiritual tak terbatas yang memancar darinya, menggetarkan atmosfer. Yang paling mencolok dari mereka adalah sesepuh berjubah abu-abu yang memancarkan aura dingin yang bahkan mewarnai energi spiritualnya menjadi dingin. Di sebuah pilar, ada siluet yang diikat dengan rantai. Itu putih tua. Rune energi spiritual telah muncul di sekelilingnya, menyegel energi spiritual di tubuhnya. Wang tua, apakah menurutmu orang itu akan berani datang? Xia Hong memegang cangkir kristal, mempermainkannya. Di belakangnya, sesepuh berjubah abu-abu tersenyum menakutkan, tidak peduli apakah dia berani datang atau tidak, hasilnya sudah ditentukan. Token itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Great Havenlaw domain kecil. Mendengar kata-katanya, Xia Hong tersenyum puas sebelum mengosongkan anggurnya di cangkirnya dalam sekali teguk, lalu dia mengangkat kepalanya ke arah kerumunan yang tiba-tiba. Ada banyak orang yang muncul di sini dan mereka melihat ke bawah ke panggung. Mereka benar-benar muncul, betapa beraninya. Xia Hong mendongak dan mengangkat tangannya. Mengikuti kata-katanya, langit di panggung berkedip dan beberapa siluet muncul dengan Mu Chen memimpin. Mu Chen melirik Xia Hong sebelum menjentikkan jarinya dan sinar energi spiritual terbang, menghancurkan belenggu yang mengikat Old White dan mengangkatnya kembali dengan energi spiritualnya. Ketika Xia Hong melihat adegan ini, dia tidak menghalanginya. Dia hanya berbicara dengan senyum menyipitkan mata ke arah Mu Chen setelah Old White diselamatkan, tinggalkan token dan 2 wanita cantik di belakang. Saya akan menjamin keberangkatan Anda di kota barat. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Mu Chen dengan ringan tersenyum dan menatap Xia Hong sambil terkekeh. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membiarkan aku meminjam kepalamu. Bab 1096 menunjukkan kekuatannya. Tawa tenang Mu Chen bergema di panggung besar dan ketika para ahli yang datang untuk menonton mendengar kata-katanya, seseorang tidak bisa menahan tawa. Bocah dari domain Great Havenlaw itu cukup berani. Namun, apakah dia memenuhi syarat dengan kultivasinya di alam penguasa kelas 9? Belum lagi para ahli yang berdiri di belakang Xia Hong, bahkan Xia Hong adalah penguasa kelas 9 yang berada di peringkat 20-an. Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa Xia Hong hanya dalam fase awal dari alam penguasa kelas 9,
kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak seperti yang terlihat di permukaan dan dia bahkan bisa menghadapi penguasa kelas 9 tingkat puncak dengan kemampuan untuk mundur dengan aman, yang merupakan prestasi yang mengejutkan. Sebaliknya, terlepas dari kenyataan bahwa itu mengejutkan bahwa Mu Chen bisa mencapai alam penguasa kelas 9 di usia yang begitu muda, itu tidak mengejutkan. Qin Ya, Mu San dan Jiang Ling berdiri di langit dan menatap panggung dengan penuh minat. Jelas, sikap Mu Chen yang tak kenal takut membuat mereka merasa agak tertarik, karena mereka tidak yakin apakah orang itu benar-benar memiliki kepercayaan diri atau dia hanya memasang fasad. Meminjam kepalaku. Ketika semua orang memuji keberanian Mu Chen, Xia Hong menyipitkan matanya dan menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana saya, Xia Hong, akan dipandang sebagai batu loncatan. Dia telah melihat melalui niat Mu Chen hanya dengan pandangan sekilas. Yang terakhir ini jelas mencoba menggunakan dia sebagai batu loncatan. Selama Mu Chen bisa mengalahkannya, maka namanya akan naik di benua Greatlaw. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin pergi, orang lain harus mempertimbangkan kembali jika mereka menghalangi jalannya. Karena kamu menawarkan dirimu sendiri, mengapa aku tidak menerimanya? Mu Chen tidak melihat cahaya berbahaya di tatapan Xia Hong dan menjawab sambil tersenyum. Kamu, Xia Hong dengan lembut tersenyum dengan nada menghina, sebelum dia dengan lembut mengangkat tangannya. Wang Wu, kamu akan pergi dan berurusan dengannya. Ledakan, ketika Xia Hong menyelesaikan kata-katanya, siluet tiba-tiba keluar dari bayangan di belakangnya dengan energi spiritual tak terbatas menyapu seperti badai. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang dia lepaskan, dia juga telah mencapai penguasa kelas 9. Seiring dengan energi spiritual yang tak terbatas, siluet itu melesat ke arah Mu Chen dengan pedang panjang berwarna merah tua yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Melihat bagaimana dia tidak main-main, Mu Chen tahu bahwa dia adalah seseorang yang telah mengalami medan perang. Para penonton berseru dalam hati. Kekaisaran Xia benar-benar layak menjadi penguasa wilayah timur. Dengan fondasi mereka yang tak terbatas, mereka bisa dengan santai mengirim ahli manapun yang sudah memiliki kultivasi di penguasa kelas 9. Pakar seperti itu dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tertinggi dalam kekuatan tingkat atas. Garis cahaya itu, dengan cepat bergerak dan muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap mata. Dengan tatapan dingin, Wang Wu menebas dengan pedang merahnya dengan proyeksi merah bulan sabit yang turun ke arah Mu Chen. Itu adalah langkah yang menentukan dengan Wang Wu mendorong kekuatannya sendiri hingga batasnya. Bahkan penguasa kelas semu 9 yang serupa dapat dibunuh dengan sedikit kecerobohan. Saat proyeksi pisau merah tercermin di pupil Mu Chen, dia masih mempertahankan ekspresi dan ketenangan yang tenang, yang membuat orang lain tidak terduga. Seolah-olah dia belum pernah melihat pedang di depannya. Berdiri di belakangnya, Nine Nether dan yang lainnya tidak bergerak, sebaliknya, ada kilatan ejekan di mata mereka. Lin Jing telah melebarkan matanya pada adegan ini dengan penuh minat. Dia ingin menyaksikan seberapa jauh Mu Chen telah tumbuh setelah bertahun-tahun. Di bawah perhatian semua orang, kilau langsung menyelimuti Mu Chen. Tapi membuat semua orang terkejut, Mu Chen tidak melakukan gerakan apapun kecuali perlahan menutup matanya saat ini. Seolah-olah dia telah melepaskan perlawanan. Kamu mencari kematian. Ketika Wang Wu melihat ini, dia dengan dingin mendengus. Di bawah sapuan kilau pedang, tepat ketika mendekati Mu Chen, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya dengan raungan drakonik yang mengguncang bumi. Cahaya keemasan meledak dan naga ungu emas tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dengan tekanan yang tak terlukiskan yang menyelimuti area itu, yang langsung membekukan kilau pedang dalam sekejap. Mengaum, naga ungu emas melingkari Mu Chen. Itu mengepalkan cakar naganya dan membantingnya ke arah kilau pedang. Ledakan. Sebuah energi kekerasan menyapu, yang berfluktuasi ruang, dan sebagai cahaya keemasan memancar keluar, wajah Wang Wu berubah drastis dan dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari pedang, kekuatan destruktif yang menghancurkan energi spiritualnya. Retakan, pisau merah itu langsung hancur dan Wang Wu menderita benturan keras sebelum dia dikirim terbang kembali dengan darah segar yang memancar keluar. Kemudian dia jatuh ke tanah, meninggalkan bekas sepanjang ribuan kaki di tanah. Berdesir, semua orang mengubah ekspresi mereka dan kegemparan bergema. Tidak ada yang menyangka bahwa penguasa kelas 9 kuasi akan langsung direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan hanya dalam sekejap. Selanjutnya, Mu Chen bahkan belum bergerak dan penguasa kelas 9 semu sudah dikalahkan. Berdesir,
Semua orang menatap Mu Chen dengan jejak keterkejutan di mata mereka. Kemudian mereka melihat naga ungu emas melingkari Mu Chen yang telah memancarkan raungan drakonik. Saat ruang berfluktuasi, suasana mencekik terpancar dari naga, sementara Mu Chen tetap dengan tangan ke bawah tanpa riak di wajahnya. Itu aura naga, itu langka, bahkan di antara klan naga. Keributan terdengar di langit dan semua orang tahu betapa luar biasanya naga itu. Mungkinkah Mu Chen menjadi anggota klan naga? Dia pasti manusia, namun, dia pasti telah mengembangkan teknik yang berhubungan dengan klan naga. Seseorang menunjuk dengan mata setan. Meskipun terlihat seperti naga sungguhan, masih ada jejak ilusi. Tapi menilai dari energi yang dipancarkannya, itu mungkin telah melampaui sebagian besar penguasa kelas 9. Dia bisa mengalahkan penguasa kelas 9 semua hanya dengan mengandalkan naga yang telah dia kembangkan. Banyak orang menyipitkan mata tak terkendali. Seni kuat apa itu? Mu Chen pasti luar biasa. Tidak heran mengapa dia tidak takut, bahkan ketika menghadapi Xia Hong. Jadi kartu truf yang dia andalkan juga sangat kuat. Berdasarkan naga dan kekuatan Mu Chen sendiri, dia bahkan bisa menghadapi penguasa kelas 9 tahap awal sendirian. Lin Jing berkedip saat dia melihat naga di sekitar Mu Chen dengan rasa ingin tahu dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya aura naga sejati. Dengan pengalamannya, dia secara alami bisa mengetahui asal-usul naga ini. Tapi yang membuatnya heran adalah fakta bahwa aura yang terpancar dari naga sejati adalah ortodoks. Naga sejati dari klan naga pernah mengunjungi ayahnya di alam bela diri dan aura naga sejati itu begitu besar sehingga bahkan bisa melampaui langit. Tapi sekarang, aura naga di sekitar Mu Chen sebenarnya mirip dengan senior itu. Di bawah kegemparan, Xia Hong melihat bawahannya yang telah dikalahkan dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Mu Chen tanpa ekspresi apapun dan dengan tatapan dingin seperti pedang yang membuat orang lain ketakutan. Tapi Mu Chen tidak terpengaruh oleh tatapannya. Dia melihat roh naga sejati yang melingkar di sekelilingnya sebelum melihat ke Xia Hong. Tidak sopan untuk tidak menanggapi dengan baik. Dengan ekspresi tenang, dia mengambil setengah langkah ke depan dan mengepalkan tinjunya sebelum cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba melonjak ke cakrawala saat dia melemparkan pukulan. Mengaum, ketika Mu Chen menusuk maju, naga itu meraung dan berubah menjadi cahaya ungu emas yang menukik ke bawah, mengikuti tinju Mu Chen dan menerkam. Ledakan, sebuah proyek tinju selebar 1000 kaki tiba-tiba melesat keluar yang tampak seperti naga. Saat naga itu mengacungkan cakarnya, fluktuasi yang mengerikan mendatangkan malapetaka dan menyebabkan retakan di tanah. Dibandingkan dengan pedangnya, tinjunya beberapa kali lebih kuat. Menghadapi tinju ini, bahkan mereka yang berada di tahap awal tingkat ke-9 alam berdaulat tidak dapat membantu perubahan ekspresi mereka dengan ketakutan di mata mereka. Ledakan, tinju naga melesat ke bawah dan, dalam sekejap, itu sudah ada di depan Xia Hong, menyelimutinya. Ekspresi Xia Hong menjadi gelap dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Menghadapi kekuatan tinju Mu Chen, dia tidak menghindari pukulan itu dan dengan dingin mendengus, biarkan pangeran ini menguji seberapa kuat kamu dan lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk bertindak begitu mengesankan di hadapan pangeran ini. Dia membentuk cakar dengan tangannya dan merobeknya. Ujung jarinya berkedip dengan cahaya gelap yang bahkan meninggalkan bekas yang dalam di jalur tinju itu. Cahaya spiritual berkedip di cakar yang membentuk proyeksi naga hitam dan melebarkan mulutnya yang buas. Tubuh surgawi 9 binatang berdaulat, cakar naga iblis skater. Ledakan, tinju naga emas melesat dan, pada saat berikutnya, bentrok dengan cakar naga hitam Xia Hong. Bab 1097 menggali jebakan. Ledakan, tinju naga emas melesat melintasi cakrawala dan berbenturan dengan cakar hitam Xia Hong. Pada saat itu, seluruh tanah bergetar dan gelombang kejut yang dapat terlihat beriak dengan Xia Hong di tengah, mengangkat awan debu. Kilau emas dan kilau hitam dengan keras mencoba untuk saling memakan dengan riak yang terus-menerus meledak di sekitar area tersebut. Pada akhirnya, di bawah tatapan semua orang, energi spiritual habis, lalu semua orang mengarahkan pandangan mereka. Angin kencang menyapu cakrawala, mengangkat awan debu dalam prosesnya. Ketika panggung dibersihkan, semua orang bisa melihat bahwa Xia Hong tetap berdiri dengan postur yang sama. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya tetapi matanya berkedip-kedip dengan kilau gelap. Semua orang fokus pada Xia Hong. Yang terakhir tidak bergerak, seolah-olah dampak dari tabrakan tidak dapat mengguncangnya, bahkan pakaiannya tidak berkibar karena gelombang kejut. Namun,
Mereka yang memiliki penglihatan ganas terfokus pada tahta emas di belakangnya. Dengan angin sepoi-sepoi, tahta emas yang mempesona itu menjadi abu yang hanyut. Banyak orang telah menyipitkan mata mereka. Meskipun tinju Mu Chen tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Xia Hong, itu berhasil menembus pertahanan Xia Hong dan menghancurkan tahta emas di belakangnya. Mu Chen telah berhasil membentuk kekuatannya dalam kepalan tangan. Selanjutnya, intimidasinya tampak cukup efektif. Setidaknya banyak orang yang tatapan mereka berubah jauh lebih serius ketika mereka melihat Mu Chen. Mungkin ada yang tahu bahwa meskipun kultivasinya berada di Kuasonin Great Sovereign Realm, kekuatan yang dia miliki jauh melebihi kultivasinya. Bocah itu cukup cakap. Musan dari paviliun naga tersembunyi tersenyum dengan mata menyipit melihat pemandangan ini. Dia dan Xia Hong tidak rukun, jadi dia secara alami lebih dari bersedia untuk melihat Xia Hong ditindas. Ini sedikit tidak terduga, tapi setelah kalah, Xia Hong mungkin tidak akan gegabah sekarang. Xia Hong yang serius tidak mudah untuk dihadapi. Qin Ya tersenyum. Musan mengangguk setuju tentang kata-kata Qin Ya. Dia dan Xia Hong telah berjuang selama bertahun-tahun tapi dia masih tidak bisa menang. Itu sangat banyak sehingga dia bahkan berperingkat lebih rendah dari Xia Hong. Karena itu, dia tahu betapa sulitnya menghadapi Xia Hong. Terlepas dari kenyataan bahwa Mu Chen tampak luar biasa, masih terlalu dini untuk menentukan pemenang akhir. Di bawah semua bisikan, Xia Hong perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen dengan tatapan dingin seperti pedang sebelum dia perlahan menarik tangannya kembali, dan meninggalkan komentar acuh tak acuh, tidak buruk. Dia memuji fakta bahwa Mu Chen bisa melewati pertahanannya. Awalnya, pertarungan ini seharusnya tidak menarik, tapi sepertinya tidak seperti yang aku harapkan. Xia Hong berjalan saat fluktuasi energi spiritual di sekitarnya meningkat ke tingkat yang baru. Setelah beberapa langkah, seluruh panggung diselimuti oleh tekanan energi spiritualnya yang bahkan menyebabkan wajah trio putih tua berubah dan mereka mengedarkan energi spiritual pertahanan mereka. Ini adalah kekuatan penguasa kelas 9 yang asli. Tatapan tajam Xia Hong menatap Mu Chen dan dia berkata dengan suara menakutkan, tapi jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Ketika Xia Hong menyelesaikan kata-katanya, kekuatan energi spiritual lain yang tak terbatas melonjak ke langit yang menghilangkan tekanan energi spiritual yang telah dia bentuk. Tatapan Xia Hong menyempit, lalu dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Nine Nether, yang melepaskan badai energi spiritual di sekelilingnya. Nine Nether dengan dingin menatap Xia Hong dengan api transparan berkobar di tangannya. Dengan ekspresi dingin, dia tiba-tiba mengacungkan jarinya ke depan dan api transparan itu berubah menjadi seberkas api yang melesat ke arah Xia Hong. Suara mendesing. Ketika seberkas api ditembakkan, kilau abu-abu berkedip di depan Xia Hong dan seorang tetua berjubah abu-abu muncul. Tangannya yang kering tiba-tiba menggenggam seberkas api. Energi spiritual yang kuat menyembur dari telapak tangannya dan memadamkan seberkas api. Haha, karena pangeran telah memilih mangsanya, jangan ganggu dia. Penatua berjubah abu-abu tersenyum dengan mata menyipit saat dia memblokir sinar api. Ketika Nine Nether melihat sesepuh berjubah abu-abu, tatapannya berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa energi yin dingin di sekitarnya sangat kuat. Orang ini mungkin selangkah lagi dari alam penguasa kelas 9 puncak dengan kekuatan yang jauh melebihi penguasa kelas 9 tahap awal biasa. Berdesir, angin kencang menyapu di belakang panggung sebelum 10 siluet aneh muncul di sekitar panggung, mengelilingi pesta Nine Nether dari jauh, menutup jalan mundur. Ketika Tan Qiyu dan yang lainnya melihat siluet itu, raut wajah mereka berubah tak terkendali. Mereka menyadari bahwa 4 dari siluet itu berada di alam penguasa kelas 9. Sisanya juga telah mencapai penguasa kelas ke-7 dan ke-8. Formasi ini telah jauh melebihi mereka. Seluruh wilayah ini telah sepenuhnya disegel oleh para ahli kekaisaran Xia, jadi akan sulit bagi mereka untuk mundur sepenuhnya, bahkan jika mereka ingin melarikan diri sekarang. Karena kalian sudah di sini, maka sudah terlambat untuk melarikan diri. Xia Hong tersenyum tipis, sebelum melihat sosok ramping Nine Nether, lalu beralih ke Lin Jing dengan di matanya. Dia kemudian berkata dengan nada main-main, tapi pertempuran semacam ini tidak ada gunanya, mengapa kita tidak bertaruh saja? Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang setelah mendengar itu. Dia jelas tidak tertarik tetapi sebelum dia bisa menolak, mata Lin Jing berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kita pertaruhkan? Bertaruh siapa yang bisa menang, aku atau dia?
Xia Hong menunjuk ke arah Mu Chen sambil melanjutkan dengan senyum dan matanya menyipit, jika aku kalah, aku akan membiarkan kalian pergi dan bahkan memberimu 3 artefak kuasa Sein. Ketika semua orang di sekitarnya mendengar nada bicara Xia Hong, mereka mau tidak mau mengungkapkan keterkejutan mereka. 3 artefak kuasa Sein, bagaimana Xia Hong bisa begitu boros? Bagaimana jika kamu menang? Lin Jing bertanya dengan mata berkedip. Kalau begitu aku harus mengundang kalian berdua untuk tinggal bersamaku. Xia Hong tersenyum. Lin Jing mengangkat bibirnya dan terkekeh. Kita berdua bernilai 3 artefak kuasa Sein. Sebagai pangeran kekaisaran Xia, bukankah kamu terlalu lusuh? Xia Hong tercengang, sebelum dia mengangkat alisnya. Lalu apa yang Anda sarankan? Lin Jing merenung sebelum dengan santai berkata, tulis IOU dan kami akan mencap segel spiritualmu. Jika Anda kalah, maka Anda akan berutang kepada kami 100 juta tetes sovereign spiritual liquid. Berdesir, semua orang tercengang oleh kata-katanya, bahkan Xia Hong tidak bisa menahan kedutan wajahnya. 100 juta tetes sovereign spiritual liquid, yang mungkin akan benar-benar mengosongkan kekaisaran Xia mereka. 100 juta tetes sovereign spiritual liquid bahkan mungkin bisa membeli Sein artefak asli. Wajah Xia Hong sedikit kaku sebelum dia tersenyum datar. Nona, kata-kata Anda agak terlalu tidak realistis, lebih jauh lagi, berbicara dengan tidak sopan, bahkan dengan IOU saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkan setetes pun cairan spiritual berdaulat dari kekaisaran Xia saya. Kata-katanya benar, jika ada yang bisa membawa IOU untuk meminta 100 juta tetes sovereign spiritual liquid, ayah kekaisarannya mungkin akan memberitahu pihak lain seperti apa ular yang mencoba menelan gajah, itu hanya mencari kematian. Bahkan penguasa bumi yang lebih besar mungkin tidak dapat membawa cairan spiritual penguasa sebanyak itu dari kekaisaran Xia mereka. Ketika Lin Jing mendengar kata-katanya, dia melemparkan bibirnya ke samping, jika kamu tidak berani, maka jangan bertaruh, untuk memulai. Bertarunglah seperti seharusnya, buang-buang waktu saja. Mendengar nada bicara Lin Jing yang penuh dengan penghinaan, Xia Hong mengernyitkan alisnya, sebelum dia tersenyum lama kemudian, oke. Karena Nona sangat tertarik dengan ini, maka pangeran ini akan mengikuti keinginanmu. Dia mengambil gulungan emas dan jarinya menari di atasnya, menulis dengan energi spiritualnya, kemudian tetesan darahnya telah membentuk segel spiritual. Selesai, Xia Hong dengan santai melemparkan gulungan itu ke singa batu di atas panggung. Jika pangeran ini kalah, kalian bisa mengambilnya sesukamu. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda benar-benar membawanya ke kekaisaran Xia saya, maka Anda praktis mencari kematian. Xia Hong samar-samar tersenyum. Dia hanya memperlakukan ini sebagai omong kosong Lin Jing dan tidak terlalu memikirkannya. Lebih jauh lagi, dia tidak berpikir bahwa dia bisa kalah, untuk memulai. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia kalah, pada dasarnya bodoh untuk pergi ke kekaisaran Xia mereka dengan IOU ini. Kamu tidak perlu khawatir bagaimana aku akan melakukannya. Lin Jing dengan licik tertawa seperti rubah. Mu Chen, aku akan menyerahkan ini padamu. Saat kita memenangkan 100 juta tetes sovereign spiritual liquid, aku akan membagi setengahnya denganmu. Lin Jing memandang Mu Chen dan melambaikan tangan kecilnya, menyemangatinya. Ketika Mu Chen melihat tindakannya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi pada akhirnya, dia masih menganggukkan kepalanya dan menatap Xia Hong dengan belas kasihan di matanya. Jika Xia Hong tahu bahwa dia adalah putri dari alam bela diri dan ayahnya adalah leluhur bela diri yang terkenal dari dunia 1000 besar, seberapa besar kemegahan ekspresi wajahnya. Meskipun kekaisaran Xia kuat, jika mereka berani mengingkari hutang putri itu tidak akan hanya 1 atau 2 penguasa bumi besar yang mengetuk pintu. Jika mereka benar-benar membuatnya marah sampai-sampai dia mengundang penguasa surgawi untuk bertindak atas namanya, maka Kaisar Xia dari kekaisaran Xia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Xia Hong baru saja melompat ke dalam perangkap yang digali Lin Jing untuknya. Mu Chen dan Nine Nether saling bertukar pandang sebelum mereka menggelengkan kepala dalam hati. Bocah sial itu, agak terlalu naif. Bab 1098 melawan Xia Hong. Sungguh bocah yang malang. Sementara Mu Chen dan Nine Nether dalam hati merasa kasihan pada Xia Hong, yang terakhir tidak bisa menahan merajut alisnya karena tatapan mereka dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi pada akhirnya, dia telah menekan emosi di dalam hatinya. Itu karena, tidak peduli bagaimana dia merenungkannya, dia tidak dapat membayangkan bagaimana itu akan menjadi kesalahan,
karena dia tahu apakah itu Iou atau janji Lin Jing atau memiliki dua teman yang cantik, kedua belah pihak pasti tidak akan mengakuinya setelah ini, peristiwa. Pidato sebelumnya hanya untuk memiliki alasan untuk bergerak di Lin Jing dan Nine Nether setelah berurusan dengan Mu Chen. Selama kedua gadis itu tetap di sisinya, dia punya banyak cara untuk menaklukkan mereka. Xia Hong menenangkan hatinya sebelum melirik Lin Jing, yang tersenyum seperti rubah, dan api menyala di dalam hatinya. Ketika dia jatuh di tangan pangeran ini akan membiarkan Anda tersenyum sampai Anda puas. Hanya saja sebelum itu bisa terjadi, dia harus menyingkirkan anak nakal yang penuh kebencian ini. Dengan tatapan dingin seperti pedang, Xia Hong perlahan berbalik ke arah Mu Chen. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia menderita kerugian karena meremehkan orang itu dan kesalahan seperti itu pasti tidak akan terulang dua kali. Jadi dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk dengan cepat menyingkirkan Mu Chen dan memberitahu dia bahwa anak nakal tanpa nama dari domain Great Havenlaw tidak memenuhi syarat untuk bertindak arogan di tempat para elit benua Greatlaw berkumpul. Energi spiritual antara langit dan bumi mendidih dengan gelombang energi spiritual menekan ke arah Mu Chen, yang menyebabkan tanah di bawah kaki Mu Chen bergetar di bawah tekanan. Wajah Mu Chen menjadi tenang, karena dia tahu betapa kuatnya Xia Hong. Meskipun yang terakhir hanya di tahap awal tingkat ke-9 alam penguasa, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya pasti melebihi penguasa lengan naga. Menurut perkiraan Mu Chen, Xia Hong bahkan mungkin bisa bertarung dengan penguasa kelas 9 tingkat puncak. Mu Chen menenangkan dirinya dan tangannya digantung, mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Energi spiritual di sekitarnya tersapu seperti lautan, menyebabkan ruang terdistorsi di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul, yang memancarkan energi spiritual yang kuat, menghilangkan tekanan yang datang dari Xia Hong. Bahkan jika kultivasinya hanya di sovereign kelas Kuasinin, energi spiritual di laut berdaulat Mu Chen telah disempurnakan ke tahap padat setelah 2 tahun di laut dewa asal binatang buas. Lebih jauh lagi, karena dia juga telah memurnikan Undying Flames yang ditinggalkan oleh Undying Bird, itu memberikan properti abadi untuk energi spiritualnya. Jadi, dalam hal kepadatan dan daya tahan energi spiritualnya saja, Mu Chen jelas tidak kalah dengan penguasa kelas 9. Di sisi lain, dia bahkan mungkin melampaui mereka. Menarik, energi spiritual Mu Chen yang luar biasa tak terbatas sangat dirasakan oleh Xia Hong dan dia mencibir dengan kilatan di matanya sebelum tatapannya menjadi dingin. Ledakan energi spiritual terjadi di belakang Xia Hong sebelum siluetnya berubah menjadi bayangan. Dia muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap dan dia menusuk. Tidak ada trik mewah di balik jab itu, tapi itu diringkas dengan energi spiritual yang sangat kejam. Selanjutnya, ketika dia melemparkan tinju itu, darah dan aura Xia Hong mendidih, yang menyelimuti tinjunya dengan suara pembantaian yang terdengar. Itu fisik pertempuran dewa pembantaian Xia Hong. Qin Ye tidak bisa membantu mengontrak matanya ketika dia melihat darah dan aura yang keluar dari Xia Hong. Ini adalah seni pemurnian tubuh yang sangat sombong dan tidak biasa di mana seseorang harus menjalani pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan disempurnakan dengan darah musuh-musuhnya. Ketika Xia Hong berlatih seni ini, dia telah menggunakan darah musuhnya untuk mengolah seni ini. Dia juga telah mengembangkan seni pemurnian tubuh. Mu Chen memiliki persepsi tentang lautan darah yang mengalir ketika niat membunuh menyembur. Tapi itu tidak menimbulkan efek apapun padanya, karena cahaya ungu keemasan meledak dari tubuhnya dan matanya menyipit. Fisik naga Phoenix. Sebuah cahaya ungu emas beredar di permukaan tubuh Mu Chen, yang membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan, sebelum dia menusukkan juga dengan ekspresi acuh tak acuh. Mu Chen tidak menghindari serangan Xia Hong, kebanggaan terakhir dalam fisiknya adalah yang menggelikan di mata Mu Chen. Jika Xia Hong memanfaatkan keuntungannya sebagai penguasa kelas 9 tahap awal, itu mungkin masih menimbulkan masalah bagi Mu Chen. Tetapi jika Xia Hong ingin bersaing dalam hal tubuh fisik, maka itu adalah fantasi jika dia ingin membahayakan Mu Chen. Mu Chen, yang telah menyempurnakan fisik naga Phoenix dan mencapai keadaan naga sejati dan roh Phoenix, benar-benar yakin dengan fisiknya bahwa dia bahkan tidak akan takut pada ahli penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan. Dua tinju yang menakutkan merobek udara dan mereka bentrok di bawah tatapan serius yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, atmosfer meledak pada saat ini dan gelombang kejut yang terlihat menyebar, menyebabkan ruang terdistorsi dan tanah di bawah keduanya tidak dapat menahan dampaknya, jadi retakan mulai menyebar. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada sumber dampak dan tak lama setelah itu,
ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat bahwa tubuh Mu Chen seperti patung. Dia tidak bergerak setelah bentrok dengan Xia Hong. Sebaliknya, Xia Hong terpengaruh oleh benturan dan tubuhnya bergetar sebentar. Tubuh fisik Mu Chen mengerikan. Seseorang berseru dengan suara rendah. Dengan kultivasi di Kuasonin Great Sovereign, Mu Chen sebenarnya mendapatkan sedikit keuntungan dalam bentrokannya dengan Xia Hong dalam hal tubuh fisik. Wajah Qin Ya dan yang lainnya juga berubah muram di adegan ini. Di bawah keributan, tatapan Xia Hong berkelebat dengan sedikit keterkejutan. Ketangguhan Mu Chen telah melebihi harapannya. Ledakan, aura pembunuhan besar-besaran meledak dari tubuh Xia Hong saat dia menginjak kakinya. Siluetnya telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan bumi yang hancur di bawah kakinya sebelum dia mengitari Mu Chen dengan tinju diarahkan padanya ke segala arah. Itu adalah serangan yang pada dasarnya tidak bisa dihindari. Ledakan, ledakan, menghadapi badai pukulan dari Xia Hong, wajah Mu Chen juga berubah serius dan dia menyapu lengan bajunya. Naga ungu emas melonjak dan melingkar di sekelilingnya, membentuk pertahanan kuat yang memblokir jab. Ledakan, ledakan, tabrakan yang dalam tanpa henti bergema dari panggung dan bahkan tanah di bawah Mu Chen telah hancur karena benturan. Kekerasan serangan Xia Hong tidak dapat dijelaskan, bahkan pertahanan yang terbentuk dari roh naga sejati tidak dapat memblokir semua serangan dan sebuah jab mengarah ke kepala Mu Chen setelah mencari celah. Ledakan, sebuah tangan ramping terulur dan memblokir jab saat energi spiritual yang mengamuk meledak. Suara mendesing, bumi retak dan keduanya terlempar, menyeret tanda panjang di tanah sebelum menstabilkan tubuh mereka. Ekspresi Xia Hong gelap, serangannya bahkan bisa melukai penguasa kelas 9, belum lagi kelas semu 9. Tapi ketika mendarat di Mu Chen, itu hanya merobek lengan baju Mu Chen. Hasilnya telah menyebabkan hati Xia Hong dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Xia Hong menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menyusun ekspresinya menjadi ketidakpedulian. Merasakan perubahannya, Mu Chen juga menyipitkan matanya dan merasakan ancaman muncul dari Xia Hong. Tanpa ekspresi apapun, Xia Hong mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepal. Berdengung. Kilauan merah cemerlang berkumpul di bawah telapak tangannya dan membentuk tombak merah tua yang diukir dengan rune. Itu baru saja muncul tetapi sudah ada fluktuasi energi spiritual yang sangat mencengangkan dan niat membunuh menyebar. Melihat tombak merah, Mu Chen mengontrak pupilnya. Artefak semu Sein. Sementara Mu Chen sedikit terkejut di dalam hatinya, Xia Hong memberikan senyum sinis dan cahaya merah meledak dari tubuhnya sekali lagi, membentuk satu set baju besi merah yang diukir dengan rune naga mengaum, tampak jahat dan ganas. Tombak dan armor itu jelas satu set, karena mereka memiliki aura yang sama. Ketika Xia Hong mengenakannya, fluktuasi energi spiritual di sekitarnya melonjak ke tingkat yang menakutkan bahkan penguasa kelas 9 tingkat puncak harus menghadapinya dengan serius. Itu, tombak naga merah dan armor naga merah, itu satu set artefak semu Sein. Dengan satu set, mereka bisa diproklamirkan sebagai kaisar di dalam artefak kuasa Sein. Xia Hong ini benar-benar kejam bahkan untuk menggunakannya. Ketika Qin Ya dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat muram dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Menghadapi Xia Hong yang telah menggunakan kartu asnya, bahkan mereka harus menghindari kilaunya. Jelas, niat membunuh Xia Hong telah benar-benar bangkit dalam pertarungan ini dan Mu Chen mungkin dalam bahaya sekarang. Bab 1099 Tubuh Binatang yang Tidak Menyenangkan. Xia Hong berdiri di atas panggung besar dengan gelombang pasang setinggi ribuan kaki dari aura merah menyapu yang menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Tombak di tangannya diarahkan ke tanah, diselimuti dengan aura merah dan setiap gerakan kasual darinya akan menyebabkan bekas yang dalam tertinggal di tanah, seolah-olah itu mengiris kembang tahu. Dengan naga merah terukir di armornya mengeluarkan raungan halus, fluktuasi energi spiritual yang kuat perlahan menyebar darinya saat dia menunjukkan bantalan yang menakjubkan. Semua orang terguncang oleh penampilan Xia Hong sebelum mereka menggelengkan kepala karena iri. Fondasi kekaisaran Xia benar-benar dalam. Bahkan penguasa kelas 9 lainnya memiliki mata memerah karena melihat set artefak Xia Hong. Itu adalah set lengkap artefak kuasa Sein. Artefak kuasa Sein biasa lainnya secara alami lebih rendah dari itu. Dengan dua artefak semu Sein, Xia Hong mungkin bahkan memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa kelas 9 tingkat puncak pada saat ini. Ketika Nine Nether melihat adegan ini, ekspresinya berubah tak terkendali ketika dia merasakan ancaman padat yang dipancarkan dari Xia Hong.
Orang itu benar-benar tidak tahu malu, mengandalkan artefak kuasa Sein meskipun dia adalah penguasa kelas 9. Tan Qiu menggertakkan giginya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kecemasan berkedip di mata Old White dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen telah mengalahkan penguasa lengan naga, kekuatan bertarung yang diungkapkan Xia Hong bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh penguasa lengan naga. Hanya pemenang yang penting dalam pertempuran. Adapun yang kalah, mereka tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan metode pemenang. Xia Hong dengan lembut menggerakkan tombak dan dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen. Ledakan. Ketika dia selesai berbicara, matanya langsung menjadi dingin dan dia meledak seperti kilatan petir dengan sinar panjang yang menyeret dari tombaknya, memancarkan niat membunuh ke langit seolah ingin merobek cakrawala. Tombak dengan cepat bergerak dan muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap, menyebabkan Mu Chen agak terkejut. Dengan tombak dan baju besi, kecepatan Xia Hong hampir 1 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Saat tombak ditusukkan, Mu Chen dengan cepat mundur 2 langkah dan melambaikan lengan bajunya. Raungan drakonik bergema dan roh naga sejati melonjak, berubah menjadi penghalang dan melindungi Mu Chen. Tombak itu bersentuhan dengan penghalang ungu emas dan kilau merah meledak. Penghalang roh naga sejati hanya bertahan beberapa saat sebelum ditusuk oleh tombak dan tombak itu menuju tenggorokan Mu Chen. Roh naga sejati memiliki kekuatan penguasa kelas semu 9 pada saat ini setelah evolusinya, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan Xia Hong dan hanya berhasil menundanya sebentar. Tepat ketika tombak hendak menembus tenggorokan Mu Chen, cahaya tiba-tiba mengembun di dahinya dan mata vertikal terbuka dengan kilau hitam memancar keluar dan ruang di depannya langsung runtuh dari cahaya. Ledakan, cahaya hitam mengenai tombak dan dampak mengerikan itu membekukan tombak itu sebentar, lalu mengirimnya kembali. Jadi, kamu juga memiliki artefak kuasa Sein. Ketika tombak itu dikirim kembali, tatapan Xia Hong berkedip karena terkejut saat dia melihat mata vertikal di dahi Mu Chen. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana artefak kuasa Sein milikmu itu bisa dibandingkan dengan milikku. Xia Hong mendengus dingin dan tangannya tiba-tiba gemetar sebelum tombak itu terbang dari tangannya, meledak dengan cahaya merah, lalu berubah menjadi seberkas cahaya besar dengan energi spiritual tak terbatas mendominasi area tersebut. Mengaum, tombak itu menukik ke bawah dengan kekuatan penghancur yang menyelimuti Mu Chen. Menghadapi serangan yang begitu kuat, bahkan penguasa kelas 9 akan berada dalam bahaya. Melihat sinar crimson yang mengembang dalam ukuran saat mendekat, Mu Chen memusatkan konsentrasinya dan kilau ungu emas meledak dari tubuhnya sekali lagi sebelum sepasang sayap Phoenix terbentang di belakangnya. Berdesir, dengan kepakan sayap Phoenix, itu membawa Mu Chen dan dia menghilang. Ledakan, tombak itu turun dan menghantam tanah, menciptakan kawah selebar beberapa ratus kaki dan lubang jurang di tanah. Kecepatan yang sangat cepat, Xia Hong mengernyitkan matanya saat serangannya meleset. Dia juga terkejut saat melihat kecepatan Mu Chen. Apakah orang itu menekan kecepatannya sebelumnya? Berdesir, saat pikiran beredar di benak Xia Hong, sebuah siluet telah muncul di hadapannya. Dengan perubahan ekspresinya, Xia Hong mengepalkan tinjunya dan tombak merah meraung, lalu terbang kembali. Namun, Mu Chen tidak memberinya kesempatan. Dia menusuk maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Mengaum, raungan naga dan teriakan burung Phoenix bergema dari pukulannya dan naga sejati dan Phoenix melingkari lengannya, berubah menjadi kilau ungu emas saat mereka terbang keluar. Riak berfluktuasi, seolah-olah kilau ungu emas telah meledakkan atmosfer dengan ledakan bergema dan jurang yang dalam diukir dari tanah. Tinju Mu Chen dikumpulkan dengan kekuatan naga sejati dan roh Phoenix. Dengan mereka berdua, bahkan penguasa kelas 9 akan terluka parah saat dipukul. Saat Mu Chen memanfaatkan kecepatannya, Xia Hong tidak bisa menghindari pukulan yang diarahkan padanya. Tatapan Xia Hong berkedip dan dia dengan dingin mencibir. Tombak terbang dengan cahaya merah yang kuat dan ditujukan ke kepala Mu Chen. Tapi menanggapi itu, Mu Chen bahkan tidak memperhatikan tombak dan pukulannya mengenai punggung Xia Hong. Ledakan, sebuah suara yang mirip dengan bentrokan logam bergema ketika tinju Mu Chen mendarat di baju besi Xia Hong dan kilau merah meledak dari baju besi. Naga merah mulai bergerak dan membuka mulutnya, melahap gelombang kejut yang menakutkan. Terbukti, pertahanan kuat dari baju besi merah telah melebihi harapan Mu Chen. Ledakan, namun meski begitu, jab Mu Chen mengirim Xia Hong terbang kembali. Ketika Xia Hong terpesona, seberkas cahaya hitam ditembakkan dari murid pemadam kehidupan Mu Chen dan mengirim tombak merah itu terbang sekali lagi.
Xia Hong mengetuk kakinya di langit dan dia menstabilkan siluetnya, sebelum tombak itu kembali ke tangannya dengan genggaman. Dia dengan muram menatap Mu Chen. Jika bukan karena baju besinya, dia mungkin akan menderita luka berat dari tinju Mu Chen. Semua orang melihat konfrontasi ganas ini dan mata mereka berangsur-angsur berubah serius. Beberapa dari mereka bahkan menatap Mu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Qin Ya, Mu San dan Jiang Ling juga memasang ekspresi serius, karena mereka bisa merasakan betapa berbahayanya konfrontasi sebelumnya antara Xia Hong dan Mu Chen. Kecerobohan sekecil apapun di antara mereka akan berarti bahwa mereka harus membayar harga yang mahal. Setelah pertempuran ini, aku khawatir nama Mu Chen akan naik. Qin Ya menghela nafas, memaksa penguasa kelas 9 Xia Hong untuk mengeluarkan 2 artefak kuasa Sein miliknya dengan budidayanya di penguasa kelas 9 dan tidak berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ketakutan ini dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di peringkat 20-an. Bahkan ini tidak bisa menangani batu kakus terkutuk sepertimu, bau dan keras. Xia Hong menatap mata vertikal menutup di dahi Mu Chen dan berbicara tanpa emosi. Namun, ada jejak penyesalan di matanya. Jika dia tahu bahwa Mu Chen akan sesulit ini untuk dihadapi, dia akan menemukan metode lain untuk menghadapinya dan tidak membiarkan situasi berkembang ke titik di mana dia dipaksa untuk tidak mundur. Sampai sejauh ini, harus ada pemenang antara dia dan Mu Chen. Jika tidak, dia pasti akan menjadi batu loncatan bagi Mu Chen, yang merupakan sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa terima. Jika masalah ini kembali ke Kekaisaran Xia, itu pasti akan mempengaruhi pandangan ayah kekaisarannya tentang dia. Bahkan jika dia kehilangan sedikit favoritisme, itu akan memberi kesempatan kepada saudara-saudaranya untuk menunggangi kepalanya. Jadi hari ini, dia pasti harus membunuh Mu Chen. Memikirkannya, niat membunuh naik di mata Xia Hong dan dia dengan sinis menatap Mu Chen, yang bahkan menyebabkan suhu di langit dan bumi turun. Xia Hong mengendurkan cengkeramannya pada tombak dan tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Berdengung, ruang tiba-tiba terdistorsi di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul, energi spiritualnya terwakili dalam warna merah tua, seolah-olah diwarnai dengan niat membunuh yang deras. Ledakan. Laut berdaulatnya terus-menerus berguling dan energi spiritual setinggi 1.000.000 kaki melonjak ke langit, menembus laut berdaulatnya dan mewarnai langit tahap ini dengan warna merah darah. Energi spiritual Crimson mengembun di belakangnya dan dalam beberapa saat, itu telah terbentuk menjadi tubuh surgawi yang berdaulat yang tingginya beberapa ribu kaki di bawah tatapan terguncang semua orang. The Sovereign Celestial Body berwarna merah dengan aura tak menyenangkan dan sombong yang mendominasi, yang membuat orang merasa seperti tercekik. Ada 9 rune binatang yang realistis di lengan, kaki, dada, dan belakang benda surgawi yang berdaulat ini dengan aura tidak menyenangkan yang bocor dari rune itu. Seolah-olah mereka berasal dari Primordial Ominous Beast, yang kejam dan ganas. Menatap Sovereign Celestial Body, Mu Chen mau tidak mau mengontrak matanya dan sepotong informasi melintas di benaknya. 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan, peringkat ke-57 dari 99 peringkat benda-benda surgawi yang berdaulat. Bab 1100 Matahari ke-8. Aura tak berbahaya yang tak terbatas mendominasi dan tubuh surgawi berdaulat yang besar muncul seolah-olah itu adalah tubuh gabungan dari binatang menakutkan primordial dari zaman kuno, tampak sombong dan ganas. Semua orang memiliki kelopak mata yang berkedut pada pemandangan ini saat mereka melihat benda surgawi yang berwarna merah tua. Mata mereka menjadi muram ketika mereka merasakan aura tidak menyenangkan yang menakutkan. Ini adalah 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan yang telah dikultivasikan oleh Xia Hong. Itu membutuhkan jiwa 9 binatang tidak menyenangkan. Proses pemurnian mereka sangat berbahaya dan setelah berhasil, itu akan memiliki aura tidak menyenangkan yang mirip dengan binatang tidak menyenangkan yang bahkan bisa menghancurkan benda surgawi berdaulat biasa. Seseorang berseru dan banyak orang merasa iri dengan Sovereign Celestial Body Xia Hong. Lagi pula, kebanyakan dari mereka memurnikan tubuh surgawi Sovereign biasa, beberapa dengan keberuntungan yang lebih baik dapat memperoleh mereka yang berada di peringkat belakang. Tetapi dibandingkan dengan yang berada di peringkat ke-57, hanya pasukan tingkat atas dengan fondasi yang dalam yang bisa memilikinya. Itu bukan hal yang bisa didapatkan oleh para ahli biasa, karena itu malah akan membawa bencana bagi mereka. Kau mampu memaksa pangeran ini untuk mengeluarkan tubuh surgawiku dengan kultivasimu di alam penguasa kelas 9, Xia Hong menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh di bawah tatapan terkejut semua orang.
Mu Chen melihat Sovereign Celestial Body yang melepaskan aura menakutkan yang sangat deras dengan kilatan keterkejutan di matanya. Xia Hong benar-benar memiliki kemampuannya untuk bisa berada di peringkat 20-an di benua Greatlaw. Dengan kemampuan yang dia ungkapkan hari ini, belum lagi penguasa kelas 9 tahap awal, bahkan penguasa kelas 9 tingkat puncak tidak bisa melakukan apapun padanya. Xia Hong perlahan bangkit dan berdiri di bahu 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan, lalu dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen dengan senyum kejam tergantung di bibirnya, sebelum dia tiba-tiba menginjak kakinya. Ledakan. Aura tidak menyenangkan yang deras meledak dari 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan dan terbentuk menjadi sungai yang panjangnya 1000 kaki dan menyapu Mu Chen. Dengan kekuatan 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan, serangan Xia Hong telah sangat diperkuat. Melihat sungai merah, Mu Chen menyipitkan matanya dan kedua tangannya bergabung bersama, lalu cahaya keemasan mekar. Melemparkan tinju ke depan, telapak tangan cahaya keemasan yang tak terbatas meraung dengan raungan drakonik dan bentrok dengan sungai. Ledakan, tapi serangan Xia Hong jelas telah sangat diperkuat. Jadi ketika bentrok dengan pohon palem emas, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dimakan oleh sungai. Keluarkan tubuh surgawi Anda atau Anda tidak akan memiliki kesempatan hari ini. Xia Hong dengan acuh tak acuh melihat pemandangan ini. Mu Chen benar-benar terlalu naif jika dia ingin menahan serangan seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Saat sungai dengan cepat meluas di depan mata Mu Chen melengkungkan bibirnya, lalu dia menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, kilau emas tiba-tiba meledak dari matanya, membuat matanya menjadi kemasan. Gemuruh, sejumlah besar energi spiritual melonjak dari tubuh Mu Chen, seperti matahari keemasan yang terbit di belakang Mu Chen. Kilauan emas mengembun dan raksasa emas muncul di belakang Mu Chen dengan udara tak terbatas dan misterius yang memancar di sekitarnya. Siluet emas muncul dan menyebarkan kilau emas, membentuk perisai besar yang menyelimuti radius 1000 kaki darinya. Ketika sungai merah berada 1000 kaki darinya, itu dengan cepat tersebar oleh lapisan cahaya keemasan dan pada saat mencapai Mu Chen, itu sudah menghilang. Semua orang sedikit menyipitkan mata. Seberapa kuatkah Sovereign Celestial Body yang telah dikultivasikan Mu Chen untuk membubarkan serangan Xia Hong dengan cara ini? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada kilau yang mempesona dan ketika cahaya keemasan yang menyilaukan berubah menjadi gelap, baru kemudian mereka dapat dengan jelas melihat sosok di dalamnya dan semua orang menarik napas dingin. Ada raksasa emas berdiri di belakang Mu Chen dan cahaya keemasan beredar di sekitarnya, seolah-olah itu ditempa dengan emas, dan matahari melayang di belakang kepalanya, memancarkan tekanan misterius dan tak terlukiskan. Badan surgawi yang berdaulat apa itu? Semua orang bertanya dengan ragu, karena mereka tidak terbiasa dengan Sovereign Celestial Body Mu Chen. Itu tidak termasuk dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, tetapi menilai dari kekuatannya, itu tampaknya bukan benda surgawi berdaulat biasa. Ketika Qin Ya, Mu San dan yang lainnya menatap benda surgawi berdaulat emas ini dengan bingung, mereka dengan erat merajut alis mereka. Ini bukan di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, mungkinkah itu benda langit yang berdaulat yang kuat yang belum diberi peringkat? Dengan seberapa besar Sovereign Celestial Body, tidak semua Sovereign Celestial Body termasuk dalam peringkat, karena ada beberapa yang luar biasa yang belum diberi peringkat. Mengapa benda surgawi yang berdaulat ini terlihat sedikit familiar? Qin Ya bertanya setelah ragu-ragu sebentar. Mu San dan Jiangling tercengang, sebelum mereka merenung sejenak. Hati mereka bergetar ketika mereka berseru, mengapa itu terlihat mirip dengan benda langit berdaulat misterius yang telah dibudidayakan oleh Garua dari Istana Suci Iblis. Qin Ya memasang ekspresi muram, karena dia tidak bisa memastikan. Dia belum pernah melihat benda langit berdaulat Garuda dan meskipun mirip, itu tidak terlihat persis sama. Itu memang terlihat sedikit mirip, tapi saya tidak bisa memastikan, pasti. Mu San dan Jiangling merenung. Mungkin hanya mirip, keberadaan seperti apa Garuda itu. Badan surgawi yang berdaulatnya dikatakan kuat dan misterius sampai-sampai bahkan dua orang yang berperingkat di hadapannya pun takut dengan badan surgawi yang berdaulat. Jadi bagaimana mungkin seseorang dari domain Great Havenlaw memiliki teknik kultivasi ke badan surgawi berdaulat yang misterius itu? Qin Ya mengangguk setuju. Mungkin itu hanya persamaan. Sovereign Celestial Body yang telah dikultivasikan Mu Chen sangat unik, karena tampaknya tidak berada di bawah Nine Ominous Beast Body Xia Hong. Konfrontasi antara mereka berdua benar-benar penuh kejutan. Ini adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dikultivasikan Mu Chen.
Lin Jing dengan rasa ingin tahu melihat benda surgawi berdaulat emas. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, yang terakhir belum memperbaiki badan surgawi yang berdaulat, karena dia belum mengumpulkan bahan yang cukup. Jadi ketika dia melihatnya sekarang, itu memang tampak agak istimewa. Sepertinya dia tidak menghabiskan beberapa tahun terakhirnya dengan sia-sia. Di bawah semua bisikan, Xia Hong juga mengontraksikan matanya ke benda surgawi berdaulat emas. Perasaan agung dan misterius yang diberikannya membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi tak lama kemudian, tatapannya berubah dingin. Tidak peduli bagaimana Mu Chen berjuang, dia tidak akan bisa mengubah hasil dari pertempuran ini. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama lagi, niat membunuh muncul di mata Xia Hong sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi dingin. Kedua tangannya tiba-tiba bergabung dan dia membentuk segel yang tidak biasa. Mengaum, saat dia membentuk segelnya, raungan yang dalam datang dari 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan di bawah kakinya dan raungan itu membubung ke langit dengan aura yang sangat deras. Krone yang menutupi tubuhnya bergetar dan tampak seperti hidup kembali, terpisah dari 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan dan memusatkan mata merah mereka pada Mu Chen. Seolah-olah mereka ingin melahapnya. Tanpa ekspresi apapun, Xia Hong membentuk segel yang samar-samar terlihat seperti binatang buas. Kemampuan berdaulat, seni 9 binatang. Harimau iblis. Saat dia membentuk segelnya, harimau hitam di badan surgawi yang berdaulat meledak dengan kilau merah. Beruang iblis. Kura-kura iblis. Banteng iblis. Sebuah suara acuh tak acuh bergema saat 9 binatang buas di sekitar Xia Hong membuka mata mereka dengan gelombang mengerikan dari aura tidak menyenangkan yang mendominasi langit dan bumi. Ketika Qin Ya dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah muram dengan ketakutan yang pekat di mata mereka. Xia Hong akan habis-habisan. Dengan 9 binatang tidak menyenangkan, kekuatan yang bisa dia berikan bahkan bisa mengalahkan penguasa kelas 9 tingkat puncak. Naga iblis. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, sebuah suara dingin keluar dari mulut Xia Hong. Pada saat yang sama, naga hitam melingkar membuka matanya dengan aura tidak menyenangkan yang menjulang. 9 binatang tidak menyenangkan membuka mata mereka dan seluruh wilayah tampak seperti dibawa kembali ke masa lalu saat aura tidak menyenangkan memenuhi cakrawala. Kemampuan berdaulat, seni 9 binatang, tinju 9 setan yang tidak menyenangkan. Niat membunuh di mata Xia Hong sangat padat dan aura tidak menyenangkan yang deras memancar keluar dengan aura darah menutupi langit. Dia melemparkan tinju dengan tatapan menakutkan tertuju pada Mu Chen. Mengaum. 9 binatang tidak menyenangkan meraung dan menerkam dengan tinjunya. Mereka berubah menjadi cahaya merah tua dan menyatu bersama, berubah menjadi proyeksi crimson besar dari kepalan tangan. 9 binatang buas meraung dengan aura tidak menyenangkan yang mengerikan seolah-olah mereka ingin melahap langit. Kekuatan tinju itu bahkan membuat banyak ahli menjadi dingin. Mereka tahu bahwa jika tinju ini diarahkan ke mereka, bahkan penguasa kelas 9 akan mati menghadapi serangan itu. Xia Hong praktis menempatkan seluruh kekuatannya di belakang tinju itu. Proyeksi tinju itu memancarkan aura tidak menyenangkan yang deras dan tatapan Mu Chen berubah serius sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan tangannya bergabung bersama. Saat dia mengangkat kedua tangannya, grid solar unding body di bawah kakinya mekar dengan kilau keemasan dan semua orang bisa melihat beberapa matahari keemasan terbit dari grid solar unding body. Satu demi satu matahari, hingga total 8 matahari. 9 energi matahari, melepaskan matahari ke-8.